pengantar akuntansi Mojaku 2022. Kita langsung mulai aja dari problem pertama tentang counting for receivables. Sebelum mulai, gue pengen ngasih tips dulu ya ke teman-teman semua. Kalau ngerjain soal pengantar akuntansi, pastiin kalian baca soal baik-baik. Jadi, informasi apapun yang kalian tanya harusnya tuh udah tersedia di soal. Semuanya, harusnya informasi yang ada di soal tuh udah cukup buat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminta sama soalnya. Jadi, gue tekanin banget buat semuanya, baca soalnya bener-bener teliti, baca saya bener-bener lengkap, baru kalian mulai buat mikirin jawabannya. Oke, problem pertama 1A, accounting for receivables. Di sini dibagi dua part, ada part A dan part B. Kita mulai dari part A. PT Mirai is a merchandising company. PT Mirai adalah sebuah perusahaan dagang. Perusahaan ini menggunakan perpetual method dalam merecord atau mencatat merchandise-nya. Sementara, the treatment of uncollectible receivables is by using the allowance method. Oke, below are the transaction that occurred during 2020. Ada transaksi-transaksi yang terjadi di PT Mirai selama tahun 2020. Tanggal 15 Juli, 15 November, dan 30 Desember. Instruksinya kita diminta buat menjurnal transaksi-transaksi ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tanggal 15 Juli, dia melakukan credit sale sebesar $120.000 ke PT ZZZ, COGS dari produknya sebesar $20.000. Oke, ini konsepnya konsep receivables biasa ya, kayak udah kalian pelajarin juga pas UTS, di mana yang pertama itu kalian perlu nge-record collection dari revenue dulu. Kalian record revenue kalian dulu, nge-record yang 120 ribunya, yaitu dengan debitnya adalah account receivable karena dia on credit ya, di on account atau credit sales. Em, sementara kalau misalkan eh, dia transaksinya secara cash, dia debitnya bakalan ke cash. Nah, terus yang bawahnya kita nge-record COGS-nya. Nge-record COGS-nya kita bakal debit ke COGS dan kreditnya adalah inventory. Nah, ini kayak udah kalian pelajarin sebelum UTS. Kita lanjut ke 15 November. Si PT Mirai menerima notice that the receivables from PT ZZZ cannot be fulfilled in time. Nah, jadi si PT Mirai ini ternyata dapat informasi bahwa si PT ZZZ-nya ini dia nggak bisa melunasi utangnya dalam waktu yang sudah ditentukan. PT Mirai mengestimasikan bahwa probabilitas tidak terkoleknya atau tidak tertagih dari piutangnya itu adalah sebesar 100%. Berdasarkan kondisi ini, PT Mirai diminta untuk menghapus receivable dari PT ZZZ. Ya, dia menghapus receivable dari PT ZZZ. Oke, berarti di sini kita perlu nge-record ada dua hal yang perlu kita record di sini. Yang pertama kita merecord yang ini estimate the probability of being uncollectible. Artinya kita bakal nge-record jurnal buat afda adjustment-nya atau buat nge-record si bad debt expense-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bakal bikin debitnya adalah bad debt expense dan kreditnya adalah AFDA atau allowance for doubtful account atau piutang yang diragukan. Oke, jumlahnya 120.000. Karena di sini dikasih tahu probabilitas uncollectible-nya adalah 100%. Jadi kita asumsikan dia 100% nggak terkolek, yaitu 120.000 itu. Nah, berdasarkan kondisi ini, si PT Mirai ternyata dia nggak cuma mengestimasikan itu uncollectible, tapi ini juga tulisannya dia men-write off. Jadi sekaligus di sini kita bikin jurnal write off-nya, di mana debitnya adalah AFDA dan kreditnya adalah accounts receivable. Oke. BTW teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan langsung taruh di kolom chat aja ya. Ntar gue sambil memantau kolom chat juga kok. Oke, terakhir 30 Desember receivables dari PT ABC are reinstated. Artinya di sini ada recovery ya. Reinstated itu maksudnya di sini ada recovery dari piutang yang sebelumnya udah di write off. Tapi hanya sejumlah 100.000 yang diterima dan sisanya masih di consider atau dianggap uncollectible. Masih dihapus. Oke, berarti di sini kita perlu bikin jurnal recovery buat piutang yang sebelumnya udah di write off, dari hapus. Caranya, yang pertama kita perlu mengadakan lagi si akun account receivable-nya. Maka kita bikin lagi debit ke AR dan kreditnya adalah AFDA dengan nilai 100.000. Sesuai yang di soal sini kasih tahu dia cuma bisa mengkolek kembali 100.000. Nah, bawahnya baru di sini dia nge-record collection dari si receivables-nya. Jadi dia debit ke cash dan kreditnya adalah accounts receivable. Ini untuk yang part A. Oke, sekarang kita lanjut ke yang part B. Yang part B di bawah ini ada informasi dari accounts receivable-nya PT Mirai. Nah, di sini dikasih tahu bahwa balance accounts receivable di 31 Desember 2020 ada 2 juta, belum diketahui di 31 Desember atau di akhir periodenya. Terus di sini juga udah dikasih tahu nih, AFDA balance-nya di awal ada 40.000, di akhir ada 50.000, dan net realizable value-nya belum diketahui. Ya, ini kenapa AFDA-nya ada tanda kurung, ini buat menandakan dia kredit ya. Karena
Yang atasnya kan account receivable, dia angkanya biasa karena dia diasumsikannya debit. Sementara AFDA ini karena dia normal balance-nya kredit, maka dia bentuknya ada tanda kurungnya gini, tanda pengurangnya. Ada informasi-informasi tambahan juga. Nah, ini penting untuk soal-soal kayak gini. Ini informasi tambahannya penting buat kalian cermati baik-baik. Yang pertama, total credit sales atau penjualan secara kredit di tahun 2021 itu ada sebesar 5.500.000 dolar. Lalu yang kedua, total collection of receivables di 2021 atau piutang-piutang yang berhasil ditagih di tahun 2021 itu ada 4 juta. Dan terakhir selama tahun 2021 si PT Mirainya itu menghapus receivables sejumlah 250.000. Instruksinya kita diminta buat melengkapi tabelnya. Nah, berarti kita perlu mengisi nih kolom account receivable di 31 Desember 2021 sama net realizable value di kedua waktu. Oke. Nah, kalau net realizable value ini sebenarnya cuma buat nunjukin carrying value atau nilai 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 dari piutangnya gitu. Net, nilai net atau nilai bersih dari piutangnya. Di mana dia dapatnya adalah dari ER-nya dikurangi dengan AFDA. Maka buat kolom yang ini kita bisa langsung tahu jawabannya dari 2 juta dikurang 40.000. Nah, dapatlah di sini 1.960.000. Nah, terus kita diminta nih buat melihat ending balance dari accounts receivable-nya di 31 Desember 2021. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah ER di akhir periodenya, kita perlu melihat informasi-informasi yang ada di soal. Informasi pertama nih, cara gampangnya kalian bisa bikin T-account kayak gini ya, buat bisa melihat gitu perubahan-perubahan yang ada di ER selama periode tersebut. Dimulai dari awal periode, beginning balance-nya kan dia ada ER balance-nya 2 juta. Oke, kita taruhlah di sini. Ada ER balance-nya 2 juta. Nah, terus kita perhatikan nih di additional information-nya. Yang pertama, total credit sales di 2021 ada 5.500.000. Kalau credit sales itu, kita dari sisi perusahaan yang menjual, kan kita bakal bikin entry-nya ntar AR di debit, terus kreditnya sales revenue kita gitu kan. Berarti dengan additional information yang nomor satu ini, mengindikasikan ada debit kepada accounts receivable sebesar 5.500.000. Maka di sini kita taruh lagi, debit accounts receivable ini berdasarkan additional information pertama, AI ini additional information pertama, di sini di debit AR-nya 5.500.000. Terus yang kedua kita lihat total collection of receivables di 2021 sebesar 4 juta. Artinya ada piutang-piutang selama tahun 2021 itu yang berhasil ditagih sebesar 4 juta. Kalau ada penagihan piutang kan berarti AR-nya dikredit gitu, debitnya cash. Berarti di sini kita taruh nih di sini ada kredit di AR sebesar 4 juta berdasarkan additional information yang kedua. Terakhir, selama tahun 2021, si PT Mirai dia write off receivable sejumlah 250.000. Kalau transaksi write off, ada jurnal write off, kan dia bakal bikin debit ke AFDA, kreditnya itu si account receivable. Berarti di sini account receivable-nya dikredit lagi, jumlahnya 250.000. Nah, kita bisa lihat nih balance-nya dengan membandingkan jumlah antara debit atau kreditnya. Lebih besar di mana gitu. Nah, kita bisa ngelihat di sini bahwa ternyata di ending balance-nya lebih besar itu di debit. Ya, maka kita taruh ini selisih dari debitnya ini jumlahnya 7.500.000, kreditnya 4.250, maka ending balance-nya kita dapat ada di debit sebesar 3.250.000. Kita bisa mengisi kolom yang ini. Nah, berarti kita juga bisa mengisi net realizable value-nya. Ya, dari 3.250.000 kurang 50.000 dapatlah 3.200.000. Oke. Yang kedua, instruksinya kita diminta buat journalize the AFDA adjustment buat di tahun yang berakhir di 2021 tersebut. Berarti di sini kita bikin jurnal AFDA adjustment. Apa maksud AFDA adjustment? Jurnal AFDA adjustment tuh jurnal yang pertama kali dibikin pas ada estimation. Dia mirip kayak jurnal yang ini nih, yang soal sebelumnya part A yang debitnya bad debt expense dan kreditnya AFDA. Jadi bahasa soal tuh kadang bisa kita disuruh record bad debts atau record AFDA adjustment. Nah, itu sama istilahnya. Itu pakai akunnya BDE di debit dan AFDA di kredit juga gitu. Berarti di sini kita bikin di akhir tahun 2021 berarti tanggalnya 31 Desember 31 Desember 2021 kita bikin bad debt expense di debit, kreditnya AFDA. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya itu di sini kan dikasih tahu nih di soalnya bahwa di awal nih AFDA-nya ada balance kredit 40.000. Nah, di akhir periode dia ada balance kredit 50.000. Berarti di sini kita perlu bikin T-account lagi biar kita bisa tahu berapa banyak jumlah AFDA yang kita jurnal biar adjustment-nya sesuai sama informasi yang ada di soal. Berarti kita mulai di sini. Em, kita bikin di account buat AFDA. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu kan dia ada balance di kredit 40.000 ya. Beginning balance-nya di sini ada di kredit 40.000. Kita taruh lah ya di sini kredit. Dan kredit 40.000. Oke. Nah,
Terus kita perhatiin juga informasi-informasi yang ada di additional information. Yang pertama, total credit sales di 2021 itu sebesar 5.500.000. Kira-kira ini ada ngaruh ke AFDA atau enggak? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena buat yang additional information pertama ini, jurnalnya dia cuma pakai AR dan sales revenue gitu, dan nggak melibatkan AFDA. Jadi kita bisa abaikan additional information yang pertama. Terus additional information yang kedua, total collection of receivables di 2021 sebesar 4 juta. Ini juga kita nggak perlu buat bikin masukin di account-nya AFDA, karena dia nggak melibatkan AFDA, karena dia akunnya bakal debit ke cash, kredit ke account receivable. Nah, yang ketiga, selama 2021 si PT Mirai nge-write off receivable sejumlah 250.000. Ketika write off, dia kan bikin jurnal debit ke AFDA, kredit ke account receivable. Maka di sini kita taruhlah di sini debit AFDA-nya berdasarkan additional information yang ketiga ada sebesar 250.000 gitu. Nah, sementara di sini kan di soal itu kalau misalkan kita menghitung dari balance yang sejauh ini ada ya, informasi yang ada di tabel dan informasi yang ada di additional information, seharusnya kan AFDA balance-nya itu jadi ada di debit sebesar 210.000 kan. Nah, tapi ternyata soalnya tuh bilang kalau justru ending balance-nya itu ada 50.000 di kredit. Nah, maka kita perlu bikin penyesuaian nih. Gimana caranya biar dia jadi balance 50.000 di kredit. Caranya adalah kita perlu ngekredit lagi si AFDA-nya sebesar 260.000. Kenapa 260.000? Jadi selisih antara 250 sama 40 ini kan kalau misalkan tadi gue bilang bayangannya di sini kan harusnya ending balance-nya itu kan kalau misalkan kita nggak peduli sama additional information yang ada di table ini, harusnya kan di sini ada 210.000 ya. Harusnya kan di sini ada 210.000 gitu. Ada 210.000. Nah, eh di debit harusnya AFDA-nya di debit ada 210.000. Nah, harusnya kan kayak gini. Tapi ternyata di akhir ada 50.000. Nah, ini anggaplah kayak minus gitu. Minus 210.000. Gimana caranya kita bikin dia jadi plus 50.000? Berarti kan dia harus kita plus lagi 260.000 kan. Nah, makanya kita bikin adjustment-nya adalah kredit sebesar 260.000. Maka di sini kita taruh angka yang dimasukkan adalah 260.000 gitu. Ini buat problem yang satu a. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Hmm, oke, ini dia ada yang masuk lewat direct message ke gue ya. Kak, kalau yang 15 November nggak boleh langsung write off aja, Kak? Nggak boleh langsung write off. Kenapa? Karena kalau nge-write off, em, hmm, karena kan di sini udah dikasih tahu nih di soalnya. Kalau kalau misalkan si perusahaannya itu the treatment of uncollectible receivables-nya adalah menggunakan allowance method. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa langsung bikin jurnal misalkan debit ke BDE terus kredit langsung ER gitu. Kayak misalkan pakai metode yang directly write off method ya pakai metode yang direct write off gitu yang langsung menghapus. Kita nggak bisa. Karena di sini kasih tahu kalau company-nya itu pakai allowance method. Jadi kita bikinnya tuh bertahap. Pertama buat merecord si estimasinya dulu yang BDE sama AFDA 120.000. Terus baru kita bikin jurnal yang kedua, si AFDA-nya di sini kan ada saling offset ya, satu sama lainnya AFDA-nya, ada saling cancel out juga. Jadi di sini AFDA-nya di debit 120.000 dan kreditnya ER 120.000 gitu. Jadi jawabannya nggak bisa ya, harus tetap bikinnya bertahap kayak gini. Karena dikasih tahu di soal kalau company-nya pakai allowance method. Ya, terus ada pertanyaan juga, Kak, beginning balance yang 2021 nggak ngambil dari NRV 2020 ya? Enggak, karena di sini beginning balance-nya itu kita kan akunnya terpisah di sini ER sama AFDA. Jadi em, kita pakai balance masing-masing akunnya aja gitu, bukan pakai net realizable value-nya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau ada kirim aja di kolom chat. Kalau nggak ada, gue bakal lanjut ke problem berikutnya. Oke, problem berikutnya masih tentang receivables di problem 1B. Nah, di sini kasih tahu nih, presented below is an aging schedule of for PT Hello pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi ini adalah aging schedule buat accounts receivable yang dimiliki oleh si PT Hello pada tanggal 31 Desember 2021. Apa maksud tabel ini? Tabel ini tuh menunjukkan bahwa si PT Hello ini punya customer dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan masing-masing customer ini di sini ada datanya berapa banyak piutang yang si PT Hello punya dari masing-masing customernya. Di sini ada yang not yet due artinya belum jatuh tempo ada sekian jumlahnya. Terus yang udah lewat jatuh tempo di sini dibedain ada 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60, 61 sampai 90 dan lebih dari 90. Nah, akhirnya kita dapatlah di sini udah di total ya, di sini udah langsung di total juga semuanya not yet due-nya berapa, 1 sampai 30 hari berapa dan seterusnya.
Dan di bawah sini juga ada informasi estimated percentage uncollectible atau estimasi persentase yang tidak bisa ditagih dari berdasarkan aging schedule ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini kan makin ke kanan, artinya kan makin lama dia lewat dari jatuh tempo. Makin lama dia lewat dari jatuh tempo, makin besar dia persentase piutangnya itu nggak bisa ditagih. Nah, PT Nona has declared bankruptcy, so the receivables are considered 100% uncollected. Oke, jadi ternyata si PT None ini dia itu dinyatakan bangkrut. Jadi receivables-nya dari dia dari PT None yang sebesar 44.000 ini di sini persentasenya 100% uncollected. Oke. Di tanggal 31 Desember 2021, the unadjusted balance in AFDA adalah debit sebesar 22.300. Jadi dikasih tahu juga bahwa di tanggal tersebut, unadjusted balance di AFDA-nya atau nilai AFDA yang belum disesuaikannya ada di debit sebesar 22.300. Instruksinya yang A, kita diminta buat hitung total estimated bad debts di tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan aging schedule. Oke, kalau misalkan kalian diminta total estimated bad debts, nah itu kalian tinggal mengkalikan aja nih dari masing-masing number of past due-nya atau dari masing-masing waktu jatuh temponya dengan persentasenya. Ini udah gue copy di sini di Excel-nya. Jadi di sini kan informasi soal yang not yet due ada 132.500, persentasan collectible 10%. Nah, ini kalian kalian aja gitu, 132.500 kali 10%, dapat angkanya sekian. Nah, lakukan juga buat yang sama, dari hari yang 1 sampai 30, 31 sampai 60, dan yang lebih dari 90 gitu. Nah, kalian masing-masing kalian kaliin total dan persentasenya. Nah, kalian jumlahin lah nih semua angkanya, dan kalian dapatlah di sini total estimated bad debts-nya ada sebesar 80.675. Oke, ini udah bisa menjawab pertanyaan yang A. Sekarang yang B, dia nanya, siapkan journal entry buat merecord bad debt expense di 31 Desember 2021. Buat merecord bad debt expense, berarti kita bikin jurnal yang kayak estimation. Ya, jadi debitnya adalah BDE dan kreditnya adalah AFDA. Ya, angkanya di sini. Nah, angkanya kenapa di sini kita pakai 102.975? Nah, kita pakai 102.975 itu juga em, nah, udah nggak ya, itu. Oh, oke. Jadi kenapa di sini 102.975? Gue bikin di bawah dulu hitungannya. Oke, oke. Jadi kan dikasih tahu nih di soal bahwa di awal itu AFDA-nya ada di debit 22.300. Jadi anggaplah ada di sini ya, ada di sebelah kiri sini AFDA-nya ada di debit sebesar 22.300. Nah, di akhir periode kita pengen AFDA-nya tuh jumlah balance-nya jadi sama sesuai aging schedule yang kita bikin tadi, yaitu 80.675. Maka di sini kita taruhlah di sini AFDA-nya kan berarti ada di kredit 80.675. Ingat ya bahwa normal balance-nya AFDA tuh di kredit. Jadi angka yang dari perhitungan aging schedule ini kita masukin dia jadi ending balance di kreditnya gitu, yaitu di sebelah sini. Oke, ini ending balance-nya dan ini adalah beginning balance-nya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya AFDA yang awalnya di debit 22.300 bisa jadi di kredit 80.675 di ending balance-nya? Nah, caranya kan berarti dia perlu kita kredit lagi kan. Kreditnya itu sebesar berapa? Kreditnya adalah sebesar 80.675 ditambah 22.300. Berarti ini kita jumlahin 8675 dengan 22.300. Oke, maka di sini angkanya kita masukin 102.975. Nah, yang B udah terjawab. Sekarang yang C pertanyaannya, kita diminta lagi buat bikin jurnal entry buat transaksi-transaksi di tahun 2022 sebagai berikut. Yang poin C1-nya di tanggal 1 Maret 2022, ada customer yang punya $900 balance AR-nya di tahun 2021 tersebut, is judged uncollectible and be written off. Nah, ini juga sama ya. Berarti kita di sini bikin jurnal buat record estimation-nya yang BDE dan AFDA. Baru bawahnya kita bikin AFDA dan accounts receivable gitu. Soalnya di sini em, langsung dikasih tahu is judged uncollectible. Artinya dia baru dikasih tahu kalau misalkan dia tuh uncollectible dan dihapus juga. Oke. Sekarang yang C yang kedua, di tanggal 30 April 2022 ada pembayaran sebesar $2.500 diterima dari pelanggan yang akunnya sebelumnya udah di write off di tanggal 1 Maret. Berarti di sini kita bikin jurnal yang recovery of bad debts yang sebelumnya udah di write off.
Maka kita bikin pertama kita nge-record lagi buat mengadakan si AR-nya, debit ke AR dan kreditnya AFDA. Baru bawahnya kita bikin jurnal buat collection-nya, yaitu debitnya cash, kreditnya AFDA. Sorry, kreditnya AR. Oke. Terus yang D, kita diminta bikin journal entry buat nge-record bad debt expense di 31 Desember 2022. Dengan mengasumsikan bahwa unadjusted balance di AFDA-nya sekarang ada di kredit sebesar 1.100 dan aging schedule-nya mengindikasikan bahwa total estimated bad debt-nya sebesar 53.270. Oke, jadi ini sebenarnya soalnya terpisah ya dari penghitungan-penghitungan yang udah kita bikin di atas. Kenapa? Karena di sini tanggalnya 31 Desember 2022 gitu. Bukan 2021 lagi. Nah, buat kasus yang tahun 2022 ini, kita diminta buat ngejurnal journal entries to record BTP expense. Berarti kita diminta record BDE dan AFDA lagi. Tapi di sini dikasih tahu bahwa di awal beginning balance-nya ada di kredit 1.100 AFDA-nya dan di akhir total aging schedule-nya tuh total estimated BDF-nya will be 53.270. Maka di sini kita cari selisihnya. Awalnya ada 1.100 di kredit. Gimana caranya biar dia di kredit tapi jadinya 53.270? Berarti kita kredit lagi dia sebesar 52.170. Tuh. Oke, ini problem 1B. Ada pertanyaan? Langsung kirim aja di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, oke, nggak ada. Karena materi ER, mostly emang materinya masih gampang banget kalau dibandingin sama materi-materi lainnya. Kita lanjut ke materi kedua, problem 2A, tentang fixed asset, natural resources, dan intangible asset. PA Corp has the following assets. Jadi ada PA Corporation, dia punya aset-aset sebagai berikut. Ada equipment, patent, dan coal mine. Masing-masing di sini ada data purchase date-nya, purchase cost-nya, residual value-nya, estimated useful life-nya, dan juga depreciation method buat masing-masingnya. Equipment pakai double declining, patent dia ada intangible asset, dia pakai straight line. Coal mine dia adalah natural resources, dia pakai unit of activity. Di sini juga ada additional information bahwa ekstraksi dari batu baranya di tahun 2020 dan 2021 dan 2022 sebesar sekian. Instruksinya, kita diminta buat compute depreciation journal for every asset di tanggal 31 Desember 2021. Oke. Yang kedua, kita minta compute amortization journal and disposal of journal di tanggal 31 Desember 2021. Dan yang ketiga, diminta buat compute depletion journal of natural resources di 31 Desember 2021. Oke, berarti di sini kita diminta buat hitung depresiasi, amortisasi, dan depresi dari masing-masing aset ini. Dan kita diminta juga buat ngebikin jurnalnya. Oke, kita mulai dari aset yang pertama. Aset yang pertama adalah equipment. Dia pakai metode double declining. Jadi sebenarnya gue kasih tahu dulu bahwa metode buat penghitungan depresiasi itu ada tiga. Ada straight line method, ada unit of activity method, dan ada double declining method. Kalau straight line method, dia mengasumsikan depresiasinya itu sama buat tiap tahun. Kalau unit of activity, dia mengasumsikan jumlah depresiasinya itu berdasarkan jumlah aktivitas penggunaan dari aset tersebut di tiap tahunnya. Sementara kalau misalkan double declining, dia bakal menurun. Jumlah depresiasinya dari tahun ke tahun bakal menurun. Dia bakal dikalinya dengan rate yang sama, tapi dia dikalinya dengan book value dari aset tersebut di tiap awal tahunnya. Kita mulai dari equipment. Dia pakai double declining, berarti dia pakai depreciation rate yang sama, dan dia juga dikaliin depreciation rate-nya itu dengan book value di tiap awal tahunnya. Informasi yang ada di soal ini, si equipment-nya dibelinya di tanggal 1 Januari 2020. Oke, berarti di tahun 2020 nanti dia penggunaannya bakal full 1 tahun, dari Januari sampai Desember, 12 bulan. Purchase cost-nya sebesar 450.000 dan residual value-nya adalah 50.000. Residual value ini adalah nilai sisa dari asetnya. Jadi asumsikan setelah asetnya itu terdepresiasi sampai habis, masih ada nilai sisa 50.000 di equipment-nya itu. Dan di sini juga ada estimated useful life-nya 5 tahun, depreciation method-nya double declining. Oke, kita perhatikan perlu pertama-tama kalian bikin, gue saranin ya buat double declining, gue saranin kalian bikin tabel dulu kayak gini. Ada book value asetnya di sini dikasih tahu berapa, terus depreciation rate-nya, annual depreciation, accumulated depreciation, dan book value di akhir tahunnya. Kita mulai dari 2020. Di 2020 ini book value aset di awal tahunnya masih sama kayak cost-nya karena dia belum mengalami depresiasi sama sekali. Ingat ya, book value itu kan dia dapatnya dari cost dikurang sama accumulated depreciation. Di awal accumulated depreciation-nya makin nol. Berarti em, dia bakal kita hitung book value-nya itu adalah 450.000, cost-nya dikurangi nol. Maka di sini kita taruh angka dari book value-nya adalah 450.000. Depreciation rate-nya berapa?
Di sini kan depreciation rate-nya nggak dikasih tahu ya, nggak ada info di sini berapa depreciation rate-nya. Nah, terus caranya gimana kita bisa tahu depreciation rate-nya? Kita ngelihat nih dari estimated useful life-nya. Di sini kan si equipment estimated useful life-nya 5 tahun. Berarti kalau kita pakai asumsi straight line method, dia bakal berkurang 20% kan tiap tahun. Tapi di sini nama metode kita double decline. Maka rate yang 20% itu kita kali dengan 2. Maka buat tiap tahun, kita bakal pakai depreciation rate yang sama, yaitu 40%. Terus gimana ngitung annual depreciation-nya? Tinggal kali aja book value sama depreciation rate-nya. Nah, dapatlah 450.000 kali 40%, 180.000. Accumulated depreciation, dia nilai depresiasi tahun ini ditambah dengan nilai depresiasi di tahun-tahun sebelumnya. Karena di sini baru mulai, jadi 180.000 juga. Dan terakhir book value dapatnya dari cost dikurang accumulated depreciation. Dari 450.000 kurang 180 dapat 270. Nah, nilai 270.000 di akhir 2020 itu jadi book value di beginning atau di awal tahun 2021. Nah, kita taruh di sini 270 ribunya. Annual depreciation ya kita kali lagi 270 dengan 40%. Dapatlah di sini angka 108.000. Accumulated depreciation-nya berarti 180 tambah 108, 288. Dan di akhir book value-nya 450 kurang 288 dapat 162.000. Nah, di sini kan diminta nih, instruksinya kita diminta buat hitung sampai 31 Desember 2021 aja, berarti cukup sampai 2021. Terus kita bikin jurnalnya. Kalau ngejurnal depreciation masih sama kayak materi adjusting entry sebelum UTS. Debitnya adalah depreciation expense, kreditnya accumulated depreciation. Ingat ya, angkanya di sini kita pakai angka annualnya, bukan pakai angka accumulatednya. Karena di sini dia cuma pengen merecord depresiasi tahun 2021, nggak menginclude yang 2020 juga. Karena yang 180 ribunya ini udah dibikin jurnal yang sama kayak gini, tapi di tahun 2020, di tahun sebelumnya. Oke, kita lanjut dengan aset yang kedua. Aset yang kedua di sini ada paten, dia pakai straight line method. Kalau straight line method berarti karena dia mengasumsikan nilai depresiasi yang sama buat tiap tahunnya, berarti kita bisa langsung bagi dari depreciable cost-nya dibagi sama useful life-nya. Depreciable cost itu dapatnya dari purchase cost dikurang residual value. Berhubung di sini residual value 0, berarti depreciable cost-nya langsung aja pakai purchase cost-nya yang sebesar 150.000. Jadi langsung aja 150.000 dibagi 3. Nah, nanti kita bakal menghitung annual depreciation-nya itu adalah 50.000. Nah, buat 2019 di sini kita nggak pakai 50.000. Kenapa kita nggak langsung masukin 150.000 bagi 3 50.000? Karena di sini aset si patennya itu baru dibeli di tanggal 1 Oktober di tahun 2019. Berarti penggunaan di tahun 2019 itu cuma di 3 bulan aja, Oktober, November, dan Desember. Maka 50 ribunya kita kali lagi dengan 3 per 12. Dapatlah kita depreciation-nya 12.500. Accumulated amortization-nya masih 12.500 juga. Di 2020 karena pemakaiannya full 1 tahun, jadi di sini kita bisa langsung masukin angka 50.000 dari penghitungan kita tadi. Nah, di sini kita masukin di jurnalnya. Kita masukin di jurnalnya buat nge-record amortisasi itu. Dia bakal debit ke amortization expense dan kreditnya adalah langsung nilai patennya sebesar 50.000. Karena dia cuma minta di sini di 31 Desember 2020. Dan di sini dia juga minta disposal of journal di tanggal 31 Desember 2021 dan tidak ada cash yang diterima dari CPA Corp. Nah, maksudnya apa? Jadi ternyata si aset paten ini dia dibuang gitu. Dibuang di akhir tahun 2021 di tanggal 31 Desember 2021 oleh si perusahaannya. Nah, kalau misalkan ada transaksi seperti itu, berarti kita bikin jurnalnya kayak gini. Ya, pertama si accumulated depreciation-nya, ini harusnya bukan equipment ya, ini paten harusnya. Sorry. Oke. Jadi em, accumulated depreciation itu dia kan melekat sama asetnya ya. Dan dia itu kan normal balance-nya di kredit. Ketika asetnya itu udah dibuang, maka otomatis accumulated depreciation-nya juga perlu dikeluarin dari pembukuan si perusahaan. Maka accumulated depreciation, sorry, ini gua angkanya masih pakai equipment ya. Sorry, ini salah, harusnya ini buat si patennya. Berarti di sini nilai patennya di sini pas awal beli di sini kan 150.000. Ini harusnya 150.000 di sini. Terus di sini juga kita masukin accumulated amortization-nya. Accumulated amortization dari si patennya. Nah, berapa accumulated amortization dari si patennya? Di sini kan tanggalnya 31 Desember 2021 ya. Terakhir kan kita baru dapat accumulated amortization sampai 31 Desember 2020. Berarti kita perlu tambahin lagi dia dengan amortisasi yang di tahun 2021-nya yang sebesar 50.000 juga. Maka di sini kita masukin accumulated amortization-nya sebesar 112.500.
terus 12.500. Nah, ini kan selisih ya. Si patennya itu harusnya dia nilainya kan 150.000. Terus dia udah teramortisasi baru nyampe 112.500, tapi dia udah dibuang. Harusnya tuh disposalnya nunggu accumulated amortization-nya jadi sama kayak nilai patennya. Maka di sini kita taruh dia ada loss on disposal of paten. Jadi si perusahaannya ini mengalami kerugian karena di sini paten yang belum selesai penggunaannya, belum sampai waktu akhir jatuh temponya, tapi udah dibuang gitu aja. Makanya sih ada loss on disposal of patent. Yang ketiga, dia juga minta kita buat menghitung depletion journal dari Natural Resources di 31 Desember 2021. Kita diminta buat ngitung depresi. Depresi itu adalah depresiasi buat Natural Resources. Di sini Natural Resources-nya itu asetnya adalah coal mine. Oke. Nah, kalau buat Natural Resources yang pakai Units of Activity Method di sini, dia kan kita perlu pertama kali ngitung itu namanya depreciable cost per unit. Depreciable cost per unit itu dapatnya adalah dari cost atau dari depreciable cost-nya dibagi sama total unit of activity-nya. Di sini kan purchase cost dari si asetnya itu ada 2 juta, dikurangi residual value-nya 0, berarti cost-nya 2 juta tetap dibagi sama estimated useful life-nya. Use-nya di sini dia diperkirakan si tambangnya itu bisa menggali sampai 350.000 ton. Maka di sini depletion cost per unitnya kita bagi dari 2 juta bagi 350.000 dapatlah 5,71. Jadi diasumsikan bahwa si tambang itu tiap dia digali 1 ton, dia bakal terdeplesi sebesar 5,71 dolar. Nah, terus gimana kita menghitung annual depletion-nya atau depresi tahunannya? Caranya tinggal depletion cost per unit ini kita kaliin sama data. Di sini ada data annual extraction and sales of the coal-nya. Ada data penjualan dan ekstraksi dari coal-nya. Di 2020 ada 75.000 ton. Berarti kita masukin di sini. Di 2020 itu activity-nya ada 75.000. Annual depletion-nya kita mengkalikan 75.000 ini dengan 5,71. Ya, di depletion cost per unitnya ini. Di 2021 juga sama. Lihat di situ 2021 dia penggaliannya ada 130.000 ton. Berarti aku annual depletion-nya 130.000 kali 5,71 dapatlah 742.857. Sekarang kita bikin jurnalnya. Penjurnalan buat depresi, dia bakal debitnya ke inventory dan kreditnya adalah accumulated depletion. Angkanya 742.857 gitu. Kita pakai angka yang di 2021 aja karena di sini di soal dimintanya di 31 Desember 2021. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung, oh ada pertanyaan di kolom chat. eh Direct message ke gua. Kak, ending book value di tabel hitungannya tadi gimana? Oke. Kalau ending book value itu, ya semua book value sih sebenarnya. Book value itu dia formulanya adalah, nah, gue tulis saja di sini. Book value atau BV itu sama dengan cost dikurangi sama accumulated depreciation-nya gitu. Costnya kan si aset ini, dia di awalnya kan 450.000 nih, purchase cost-nya 450.000. Nah, sementara accumulated depreciation-nya 180.000, berarti book value-nya 450 kurang 180, dapatlah 270 gitu. Oke, semoga udah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke problem 2B. Problem 2B di sini masih tentang fixed asset, natural resources, dan intangible asset. Ada PT Star. Terjadi transaksi cash disbursement atau pengeluaran cash selama tahun 2021 sebagai berikut. Dari 1 sampai 9. Instruksinya, prepare one compound journal entry to record this payments. Kita diminta buat merecord transaksi-transaksi ini dengan one compound journal entry. Jadi akun-akun yang sama digabung. Use this following account. Jadi kita diminta buat gunakan akun-akun berikut. Ada land improvement, building, machine truck, and other accounts sesuai kebutuhan. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kali masing-masing aset ini bakal perlu kita kategorikan. Bakal perlu kita klasifikasikan gitu. Kira-kira dia penggunaannya bakal pakai yang mana? Apakah dia pakai land improvement, atau dia pakai building machine dan seterusnya. Oke. Jadi sebentar ya, gue ambil charger dulu. Sorry, gue lupa ambil charger. Sebentar. Oke, sorry ada gangguan. Eh Kita lanjut.
Oke, jadi masing-masing transaksi dari nomor 1 sampai nomor 9 ini perlu kita kategoriin. Apakah dia tergolongnya di sini pakai akunnya bakal pakai land improvement, building, machine truck, dan seterusnya. Kita mulai dari yang pertama, legal cost on land purchase. Jadi karena di sini dia untuk pembelian land, jadi apa bedanya land dan land improvement? Kalau land itu dia semua cost yang kita keluarin buat membuat si land itu jadi siap buat kita pakai. Sementara kalau land improvement, tanahnya itu udah siap dipakai, terus kita bikin structural addition di situ. Yang pertama, legal cost on land purchase. Nah, ini dia termasuk kategorinya adalah land. Terus kalau yang kedua, cost of landscaping on property purchase. Kalau ada kata landscape, kalau ada kata landscape itu pasti dia land improvement. Terus yang ketiga, architect fees on self-constructed office building. Nah, ini kata kuncinya ada building. Berarti kita langsung aja pakai akun building gitu. Tapi ntar ada beberapa um, case atau beberapa kalimat yang walaupun dia ada kata building, dia belum tentu pakai building gitu. Ntar ada contohnya di sini. Terus yang keempat nih, sales tax on factory machinery purchase. Nah, ada pajak buat mesin yang baru dibeli sama si perusahaannya. Nah, makanya kan di sini katanya machinery, langsung aja kita pakai dia akun machine. Yang kelima, cost of clearing, draining, and filling land. Nah, ini kalau ini dia termasuknya adalah land, bukan improvement. Karena dia masih mempersiapkan tanah itu buat siap dipakai. Yang keenam, dia ada painting and lettering on truck immediately upon purchase. Nah, ini pakai akun truck. Jelas di situ kata-katanya. Yang ketujuh, ada installation of factory machinery. Kita pakai machine. Yang nomor 7, yang nomor 8, insurance premium paid for first year's insurance of your truck. Oke, ini buat truck juga. Dan terakhir, cost of paving parking lot for new building being constructed. Nah, walaupun di sini ada kata building for new building, tapi dia termasuknya land improvement. Karena dia kan awalnya tanah kosong. Tanah kosong terus dia dibikin structural additions berupa dibuat jadi lahan parkir. Makanya maksudnya land improvement bukan building gitu. Karena dia nggak menambah value dari buildingnya. Oke, kalau kita udah kategoriin masing-masing asetnya, kita tinggal jurnal aja gitu. Kita gabungin. Contohnya kayak yang pertama nih, yang land, berarti langsung aja di sini. Land kan di sini transaksinya ada di transaksi yang nomor nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 4.500, nomor 5 14.300. Kita jumlahin gitu. Jadi landnya di sini 4.500 tambah 14.300 yaitu 18.800. Oke. Nah, kita lakuin yang sama buat akun-akun lainnya. Land improvement juga sama, jumlahin berapa. Dan ini kreditnya cash ya. Kreditnya cash, karena di sini udah jelas bahwa transaksi-transaksinya ini adalah dari cash disbursement atau pengeluaran-pengeluaran cash selama tahun 2021 tersebut. Oke. Udah sebenarnya sesimpel ini aja, tinggal kalian bikin jurnalnya. Yang penting kalian teliti aja sih, mengkategorikan masing-masing transaksinya ini dia tergolongnya land and improvement atau apa. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada boleh langsung taruh di kolom chat aja pertanyaannya. Oke, sekarang karena nggak ada pertanyaan, gue lanjut ke problem berikutnya. Problem 3A di sini tentang current liabilities. Oke. Pada tanggal 1 Maret 2022, the ledger of PT Hollywood contains the following liability accounts. Jadi ada perusahaan namanya PT Hollywood, dia punya liability accounts, ada accounts payable, sales tax payable, dan unearned service revenue dengan jumlah sebagai berikut. Selama Maret terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 31 Marit 2022, instruksinya yang pertama journalize the transactions. Oke, berarti kita ngejurnal dulu nih yang 5 baris ini dari 1 Maret sampai 31 Maret. Yang pertama 1 Maret, dia meminjam $8.000 dari PT West dengan menggunakan notes payable yang jangka waktunya 3 bulan dengan interest rate-nya sebesar 10% per tahun. Oke. Di sini kan dia meminjam. Si perusahaan ini, si PT Hollywood ini dia meminjam dari PT West. Karena dia minjem duit, berarti pasti dia dapat debitnya itu adalah cash. Dan kreditnya itu adalah notes payable. Karena dia ngutang gitu. Ngutangnya pakai notes. Makanya si kreditnya notes payable. Angkanya 8.000 sesuai informasi di soal. Terus yang berikutnya, tanggal 10 Maret dia membayar tax office for sales taxes collected di Desember 2021. Nah, berarti di sini dikasih tahu kalau dia tuh membayar sales taxes yang dikolek di periode sebelumnya. Ada kan di sini ada sales tax payable kan. Di sini masih ada balance sales tax payable, masih ada utang pajak sebesar 6.700. Nah, dia ngasih tahu kalau dia tuh ngebayar utang pajaknya itu. Berarti di sini debitnya ada ke sales tax payable karena dia dibayar utangnya dan kreditnya adalah cash. Karena si perusahaannya mengeluarkan utang. Angkanya 6.700 sesuai informasi di soal. 14 Maret, dia menjual 3.530 unit dari produk barunya
on credit atau secara utang dengan harga $10 per unit ditambah 10% pajak penjualannya. Nah, kalau ada transaksi kayak gini, berarti si perusahaan ini kan pasti dapat cash kan. Berarti di sini debitnya adalah cash. Oke, kita masukin debitnya cash. Sorry, sorry, maaf. Ini karena dia on credit ya, on credit jadi debitnya accounts receivable. Oke, kreditnya di sini ada dua. Yang pertama itu buat merecord sales revenue si perusahaan. Karena kan dia pasti mendapatkan revenue dong dari penjualan ini dan juga sales tax payable-nya atau utang pajaknya, utang pajak penjualannya. Nah, berapa besar sales revenue-nya? Sales revenue itu adalah dari jumlah cost per unitnya $10 ini dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Dia akan menjual 3.530 unit dengan harga $10 per unit. Berarti di sini sales revenue-nya kita taruh aja 3.530 dikali 10 yaitu 35.300. Nah, tapi di sini juga plus 10% sales tax. Berarti di sini tax yang didapetin si perusahaannya itu dari 35.300 ini kita kaliin aja sama 10%, yaitu 3.530. Nah, berarti sini accounts receivable atau total piutang si perusahaannya itu adalah 35.300 ditambah 3.530. Dapatlah di sini kita 38.830. Terus 22 Maret 2022, dia menjual merchandise secara cash. For cash totalnya itu 12.800, di mana 12.800 ini udah include 10% sales tax-nya. Artinya si perusahaan ini menjual, dia tuh dapat cash 12.800 kan. Berarti sini debit dulu nih, cash 12.800 dan di bawahnya juga ada dua. Dia mengconsider di sini ada sales tax payable dan ada sales revenue juga gitu. Tapi jumlahnya berapa? Nah, cara ngitungnya gini. Si 12.800 yang didapat sama si perusahaan ini, si cash ini, kan berarti dia adalah dari 100% sales revenue ditambah 10% sales tax payable kan. Berarti sebenarnya itu adalah value 110% gitu, 110% dari sales revenue-nya. Makanya di sini angkanya kalau kalian lihat penghitungannya di sini gua pakai di sini itu dia sales revenue itu adalah 100 per 110 dikali dengan 12.800-nya. Jadi kenapa 100 per 110? Karena cash yang di sini nih yang 12.800 ini dia dari 100% sales revenue dan 10% sales tax payable gitu. Nah, ini kan makanya kelihatan nih di sini sales revenue 11.636, sales tax payable-nya 1.164. Ini kan 10% dari sales revenue-nya gitu. Makanya di sini cash-nya adalah 12.800 gitu. Nah, terakhir 31 Maret 2022, unearned revenue yang sudah di-collect atau yang udah di-consider kalau dia udah dikerjain unearned revenue itu kan si perusahaan ini sebenarnya dia udah dibayar tapi dia belum kerja. Di tanggal 28 Februari, oke, sisaan bulan sebelumnya untuk jasa yang akan dilakukan bulanan dari Maret sampai Juni 2022. Nah, ini sebenarnya kayak nge-record unearned revenue yang udah dibayar aja sih. Sorry, maksudnya yang udah di-perform gitu. Berarti di sini debitnya bakal unearned service revenue, karena kan dia kredit nih normalnya, dia liability, dan kreditnya adalah service revenue. Dia udah di-consider sama si perusahaannya sebagai service revenue gitu. Jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya di sini perlu perhatian lagi nih. Di sini kan unearned service revenue nilainya 26.400 ya. Artinya 26.400 ini kewajiban si perusahaannya yang buat di-perform dari bulan Maret sampai Juni. Maret sampai Juni itu kan ada Maret, April, Mei, Juni, ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Berarti unearned service revenue ini dia bakal berkurang seperempatnya gitu di tiap bulan. Nah, berarti kita hitung di sini selama bulan Maret ini, berarti dia cuma berkurang seperempat dikali 26.400, yaitu 6.600 gitu. Oke, sebelum lanjut ke instruksi yang B, ini ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Kak, maaf 35.300 dari mana ya? Oh, 35.300 yang ini itu dari informasi di soal. Kan di sini kasih tahu bahwa si perusahaannya ini dia menjual 3.530 unit dengan harga $10 per unit. Berarti sales revenue yang dia dapat adalah 3.530 dikali $10 ini, maka 35.300 plus 10% sales tax-nya. Berarti di sini dia bakal dapat AR-nya ini 38.830 ini adalah dari sales revenue dia ditambah sama sales tax payable. Sales tax ini kan 10% dari 35.300 ini gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, Kak, maaf boleh ulang nggak bagian ngehitung sales tax and revenue di tanggal 22 Maret. Di tanggal 22 Maret ini soalnya di sini informasi soalnya kita baca baik-baik. Si perusahaannya itu menjual merchandise for cash. Dia menjualnya secara cash.
dengan total $12.800. Ini cash yang dia dapat $12.800, di mana $12.800 ini udah include termasuk 10% sales taxes-nya. Maka sebenarnya 12.800 yang dia dapat di sini tuh kayak 38.830 yang atas ini. Di mana dia adalah dari sales revenue-nya ditambah sama 10% dari sales revenue-nya gitu kan. Berarti kan 100%, anggaplah sales revenue ini 100% gitu. Ditambah sama 10% sales revenue-nya. Ya, jadi ini tuh adalah, gue coba ketik aja deh. Dia tuh dapatnya dari 100% sales revenue ditambah sama 10% sales revenue gitu. Jadi anggaplah dia itu 110% sales revenue nilainya gitu, em, nilai cash yang dia dapat. Makanya di sini kalau kalian lihat, ini kan sales revenue-nya 11.636. Kita ngitungnya adalah dengan cara, karena dia 100, dari 110% ini, ya kan 100-nya gitu. Berarti kita kali 100 per 110 dikali sama 12.800. Sementara yang sales tax payable-nya karena dia 10%, jadi dia 10 per 110 dikali 12.800 yang ini gitu. Ya, 10 per 100 kali 12.800 ini. Ini kalau dijumlah nilainya sama nih, 12.800 sama kayak cash yang didapat gitu. Dan di sini juga kelihatan bahwa sales tax payable-nya ini 1.164 ini adalah 10% dari 11.636 si sales revenue-nya. Itu. Semoga udah menjawab ya. Sekarang kita lanjut instruksi yang B. Di instruksi yang B ini, si perusahaan kita diminta buat menjurnal necessary adjusting entry di tanggal 31 Maret buat outstanding notes payable. Nah, di sini berarti kita ngejurnal apa? Maksudnya di sini kita diminta buat ngejurnal ada adjusting entry yang perlu dibikin di akhir bulan Maretnya itu buat di note payable-nya. Yaitu adalah adjusting entry buat accrued interest. Jadi si perusahaan ini kan harusnya dia punya kewajiban karena waktu udah berjalan sebulan buat membayar bunga sebesar bunga 1 bulan itu gitu. Tapi bunganya itu sebenarnya belum dibayar, masih utang bunga. Dan dia baru ngebayar interestnya itu nanti setelah jatuh temponya, yaitu setelah 3 bulan ini. Nah, berarti di sini adjusting entry yang kita bikin dia debitnya, dia udah dikonsider sebagai expense, makanya ada debit ke interest expense. Dan kreditnya itu adalah interest payable, belum cash gitu, karena dia belum ngeluarin cashnya. Nah, angkanya berapa? Angkanya di sini perhitungannya adalah kita ngelihat nih, di sini kan face value dari notes-nya itu 8.000. Interest rate-nya 10%. Dan di sini kita ngitungnya bulanan gitu. Sementara di sini 10%-nya itu per year. Berarti kita cara ngitungnya adalah 8.000 kali 10% dikali 1/12 gitu. Jadi ini ya, 8.000 kali 10% kali 1/12. Dapatlah hasilnya 67. Ini bunga bulanan utang bunga bulanan yang harus dibayar sama si perusahaan. Terakhir yang C, kita diminta buat prepare the current liability section of the statement of financial position di 31 Maret, di mana balance dari accounts payable-nya has been provided. Oke, nah di sini kan si perusahaan dia punya current liabilities-nya, akunnya sih ada accounts payable, sales tax payable, sama unearned service revenue gitu. Nah berarti kita di sini bikin dulu, kita diminta buat bikin representasi dari current liability section di statement of financial position-nya. Caranya kita ngelis nih masing-masing akun current liabilities yang ada si perusahaan itu apa aja dan jumlahnya masing-masing berapa. Nah, buat tahu akunnya apa aja, pertama lihat dulu nih dari informasi sebelumnya. The ledger of PT Hollywood contains the following liability accounts. Ada accounts payable, sales tax payable, dan unearned service revenue. Utamain masukin 3 itu dulu. Oke. Oke. Accounts payable, sales tax payable, dan unearned service revenue. Nah, accounts payable-nya di awal kan balance-nya ada 62.450. Dan ini pasti dia dikredit ya, karena dia liability. Nah, dari transaksi kita tadi, selama bulan Maret ini, nggak ada yang melibatkan accounts payable lagi kan. Berarti kita langsung aja masukin jumlah yang 62.450 itu. Oke, berikutnya sales tax payable. Di sini awalnya ada 6.700. Nah, sales tax payable ini kan awalnya ada di kredit 6.700. Terus di tanggal 10 Maret dia udah di debit 6.700. Berarti balance-nya sekarang jadi 0 gitu. Terus dia di sini di 14 Maret dia dikredit lagi sebesar 3.530 dan di tanggal 22 Maret dia dikredit lagi 1.164. Berarti sekarang balance dari si sales tax payable-nya itu adalah jumlah dari kredit yang ada di tanggal 10 Maret dan di tanggal 14 dan tanggal 22 Maret ini ya. Yang 3.530 dan 1.164. Ini jadi balance sales tax payable di akhir periodenya. Begitu juga dengan unearned service revenue. Di awal dia ada kredit 26.400 nih. Terus selama transaksi kita
unearned revenue-nya di debit 6.600. Berarti sekarang sisa balance dari unearned revenue-nya ada sebesar 19.800. Ya, dari 26.400 dikurangi dengan 6.600. Nah, ada akun current liability lagi nggak yang kira-kira belum ada di soal sebelumnya, terus baru ada di jurnal kita? Ternyata ada, yaitu si notes payable ini. Dia masih diconsider sebagai current liability karena di sini dia jangka waktunya itu adalah 3 bulan, 3 month not payable gitu. Current liabilities itu kan dia utang yang jangka waktunya kurang dari setahun. Makanya di sini kita perlu masukin nih si note payable-nya, ya notes payable-nya. Oh ya, sorry, ini interest payable juga. Jadi kan ada interest payable 67 ya di sini ya. Ini harusnya ada notes payable juga. Gue tambahin dulu. Ini harusnya ada notes payable juga. Notes payable-nya nilainya di sini adalah 8.000. Oke. 8.000. Oke, 8.000. Nah, berarti di sini jumlahnya sekarang current liabilities yang dipunya sama si perusahaan atau kewajiban si perusahaan itu ada 95.011. Tinggal jumlahin aja dari semua outstanding balance dari masing-masing current liabilities account ini gitu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat aja. Oke. Mm-mm. Udah selesai nih ya sampai C. Oke. Karena nggak ada pertanyaan, kita lanjut problem berikutnya. Di problem 3B, sekarang dia tentang non-current liabilities atau utang jangka panjang. Oh, belum gua tutup ternyata. Oke, gua tutup dulu deh, biar fokusnya nggak pecah. Nah, oke. Soal 3B ini tentang non-current liabilities in order to fulfill its financing activities dalam rangka memenuhi kebutuhan financing aktivitas financing atau pendanaan si perusahaannya, si Astro Company dia menerbitkan bonds yang face value-nya 550 juta, interest rate-nya 12%, dan di sini dia annual 15 sorry maksudnya di sini rate 12% ini rate per year ya, 12% per tahun. Dan 15 year ini adalah jangka waktu dari si bonds-nya. Di tanggal 1 Januari 2020. Bunganya dibayar semi-annually, 1 Januari dan 1 Juli. Jadi pembayaran bunga itu ada dua, ada annual, ada annually, dan semi-annually. Kalau annually dibayar setahun sekali, kalau semi-annually setahun dia ngebayar bunga 2 kali. Biasanya di 1 Januari dan 1 Juli. Juga ada info bahwa bonds are issued at 95 atau bondsnya itu diisu dengan rate 95. Instruksinya yang A kita diminta ditanya nih, were bond issued at discount or premium? Kita ditanya apakah si bondsnya ini diissue atau diterbitkan at discount atau at premium atau premium. Nah, buat tahu apakah dia discount atau premium, sebenarnya tinggal kalian tuh lihat aja kata-kata ini nih, at 95 ini. Bonds are issued at 95. Maksudnya di sini si bondsnya itu diterbitkan dengan harga 95% dari face value-nya. Nah, kuncian buat kita tahu apakah dia diskon atau premium itu dengan kita ngelihat si rate-nya ini. Kalau misalkan dia di bawah 100, kalau misalkan dia di bawah 100 dia diskon. Kalau misalkan dia sama dengan 100, dia at par namanya. Tapi kalau misalkan dia lebih dari 100 itu at premium. Karena di sini dia rate-nya 95 at 95, maka di sini pasti dia diskon. Jadi jawaban yang A ini langsung aja gitu. Were bonds issued at discount or premium? Discount gitu. Kalau kalau kalian pengen tambahin alasan discount because the bonds were issued at 95 or below 100 gitu. Nah, sekarang yang B. Prepare the journal entry to record the issuance of the bond on January 1st, 2020. Kita diminta buat nge-record journal entry, bikin journal entry buat mencatat penerbitan dari obligasi di tanggal 1 Januari 2020. Nah, kalau misalkan ada penerbitan obligasi kayak gini, kalau misalnya dia case-nya diskon ya, akun-akun yang dipakai bakal kayak gini. Yang pertama, debit bakal ke cash karena si perusahaan ini ngutang. Ya kan, untuk memenuhi financing activities-nya dia ngutang. Berarti dia dapat cash. Dan di sini dia ada discount on bonds payable-nya juga, dan di kreditnya itu adalah bonds payable atau nilai utangnya. Nah, berapa cash-nya? Cash yang dia dapat di sini tergantung sama rate-nya.
Di sini kan bonds-nya are issued at 95. Bonds-nya itu diterbitkan dengan rate 95. Berarti cash yang diterima sama si perusahaannya itu adalah 95% dari face value-nya, yaitu 550 juta. Jadi di sini cash ya yang bakal didebit itu 522.500.000. Dari 550 juta kali 95%. Nah, tapi di sini nilai bonds payable-nya tetap sama. Nilai bonds payable-nya tetap 550 juta gitu. Nah, selisihnya ini dia jadi discount on bonds payable gitu ya. Kalau misalkan dia case-nya premium, berarti ntar debit cash, credit bonds payable, dan ada kredit lagi premium on bonds payable gitu. Itu kalau misalkan case-nya premium. Tapi ini kan diskon, makanya debit discount on bonds payable. Oke, sekarang yang C. Prepare the journal entry to record amortization using straight line method on June 30 tahun 2020. Kita diminta buat bikin journal entry buat merecord amortisasi. Amortisasi artinya apa maksud dari amortisasi? Maksud dari amortisasi ini adalah nilai diskon on bonds payable ini, diskon on bonds payable ini dia seiring berjalannya waktu, seiring periode pembayaran interest dia bakal berkurang terus gitu. Dia bakal dikurang-kurang terus sampai terakhir periode pembayaran interest terakhir dia nilainya jadi nol. Ini namanya amortisasi. Itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan carrying value of bonds-nya. Karena ini kan di awal carrying value of bonds-nya kan berarti bonds dikurang sama diskonnya adalah 52.500.000 gitu. Nah, kita pengen di akhir carrying value dari si bonds-nya ini nilainya jadi sama kayak face value-nya yaitu 550 juta. Maka diskonnya ini perlu diamortisasi. Nah, sebenarnya buat soal ini ya, buat problem 3B ini nggak diminta gitu. Kalian nggak diminta buat bikin amortization schedule-nya, tabel amortization-nya. Tapi gue tetap bikin gitu, karena ini perlu buat menjawab soal-soal berikutnya. Ini gue bikin sampai periode pembayaran interest terakhir sebenarnya, tapi kalian nggak perlu bikin sepanjang ini kalau ujian. Nah, apa maksud dari tabel ini? Tabel ini tuh melihat nih, dari seiring berjalannya waktu, dari tanggal-tanggalnya atau periode interest kesekian, itu berapa banyak sih interest yang harus dibayar. Ini jumlahnya sama buat tiap periode pembayaran interest. Terus discount amortization-nya berapa. Ini ntar gue kasih tahu cara ngitungnya gimana. Terus interest expense-nya, terus unamortized discount, dan bond carrying value-nya. Ini kan dilihat nih di awal nih, bond carrying value-nya 522.500.000. Dari face value-nya yang 550 juta dikurangin unamortized discount-nya yang 27.500.000. Nah, di sini fungsi dari amortization schedule ini dia tuh pengen bikin unamortized discount-nya ini seiring berjalan waktu bakal berkurang terus jadi nol. Maka di akhir bond carrying value-nya dia bakal bertambah terus juga gitu. Tapi di akhir jadi 550 juta. Nah, buat nge-record amortization-nya, kita cuma perlu fokus sama 3 akun ini aja nih, yang ada di kolom J, K, dan L, yaitu interest to be paid, discount amortization, dan juga interest expense. Sorry. Interest to be paid ini dia adalah prinsipal dari interest yang harus dibayar sama si perusahaan ini, si Astroco, di tiap periode pembayaran interestnya. Di sini kan dia bayar interestnya setahun 2 kali ya, di tanggal 1 Januari dan di tanggal 1 Juli. Maka di sini gue bikin 1 Januari, 1 Juli, 1 Januari, 1 Juli dari tahun 2020 dari awal sampai terakhir 1 Januari 2035 pas setelah 15 tahun gitu. Nah, dapat angkanya gimana? Dapat angkanya dari face value dikali sama rate-nya, dikali sama, karena dia semi annual, kita kali sama 6/12 gitu. Jadi 550 juta ini adalah face value-nya, 12% ini interest rate yang ada di soalnya, dan 6/12 ini adalah kita perlu penyesuaian gitu, karena dia semi annually. Semi annual kan 6 bulan gitu, setengah tahun 6 bulan. Berarti di sini kita bikin penyesuaian dia 6/12. Dia 6/12. Oke. Maka di sini kita dapat interest to be paid atau bunga yang harus dibayar oleh si perusahaan itu di tiap periodenya selama setiap tanggal 1 Juli dan 1 Juni, 1 Juli dan 1 Januari, dia harus membayar sejumlah 33 juta. Nah, berikutnya discount amortization. Discount amortization ini kita dapatnya adalah dari unamortized discount-nya yang 27.500.000 ini dibagi sama jumlah pembayaran, jumlah periode number of interest period-nya atau jumlah periode bunganya gitu. Jadi kan jumlah periode bunganya dia kan 15 tahun ya. Bonds-nya itu jangka waktunya 15 tahun dan dia semi annually. Maka jangka waktu total dia bayar interest tuh bakal ada 30 interest period, 15 kali 2 gitu. Jadi dapat diskon amortization-nya ini adalah dari MQ yang ini, kolom yang 27.500.000 ini dibagi sama 30, yaitu periode pembayaran interestnya sejumlah 30 kali gitu. Jadi tiap periode si bunganya ini sorry, si
si diskonnya ini dia bakal teramortisasi sebesar 916.667 gitu. Nah, interest expense ini kalau case-nya diskon, dia adalah penjumlahan dari interest to be paid dan discount amortization. Sementara kalau misalkan dia di premium, dia dari interest to be paid dikurang premium amortization gitu. Nah, buat ngejawab soal yang C, yang prepare the journal entry to record amortization pakai straight line method, di sini kita cukup ngejurnal pakai 3 kolom ini aja, yang J, K, dan L, yaitu interest to be paid, discount amortization, dan interest expense. Gimana bentuk jurnalnya? Bentuk jurnalnya kayak gini. Nah, jadi si perusahaannya ini dia udah menghitung ada interest expense. Di sini kan ada interest expense ya. Interest expense ini dia di debit jadi interest expense. Terus ya, interest to be paid ini yang 33 juta dia jadi interest payable 33 juta. Dan discount on bonds payable-nya kan dia normal balance-nya di debit ya. 27 juta pas dia nge-record di awal kan 27.500.000 ini di debit. Nah, karena dia pengen dikurangin nih nilai diskonnya seiring berjalannya waktu, maka dia di sini kita kredit si diskon on bonds payable-nya sebesar 916.667. Dan penjurnalan ini bakal sama terus ya, mau ditanyanya di tanggal 1 Januari atau 1 Juli dan di tahun manapun, dia pasti kayak gini gitu bentuk jurnalnya. Karena di sini angkanya nggak berubah, sama terus gitu di tiap tahunnya. Gitu. Nah, sekarang yang D, show the financial position presentation of the bond on December 31st, 2020. Jadi kita diminta buat bikin gimana sih statement of financial position tuh menampilkan si bonds ini di 31 Desember 2020. Oke, berarti di sini partnya dia ada di bawah non-current liabilities ya. Nah, di sini kan nilai bonds payable-nya pas awal tuh kan dia di kredit 550 juta. Tapi dia ada dikurangi sama nilai discount on bonds payable. Nilai diskonnya di sini kita lihat berapa nilai diskon eh berapa nilai diskon di tanggal 31 Desember 2020. Nah, ternyata di sini kita perlu ngelihatnya dari unamortized discount-nya ini. Unamortized discount ini dia adalah pokoknya ini kolomnya ini nih 27.500.000 dikurangin sama diskon amortization-nya. Jadi ini sebenarnya tiap periode ini dia cuma dikurangin 916.667 aja gitu sampai bawah. Ya, jadi dia dapatnya dari mana? Nah, ini sekalian gue ngejawab pertanyaan di kolom chat ya. Ini ada yang nanya, Kak boleh sekalian jelasin perhitungan di amortization table setelah 3 akun itu. Jadi yang unamortized discount ini adalah nilai diskon yang belum teramortisasi gitu. Nah, ini dia nilainya berkurang terus sampai di akhir jadi nol. Caranya adalah si masing-masing akun ini tinggal atasnya dikurangin 916.667 gitu. Yang 27.500.000 ini dikurangin 916.667 gitu. Nah, terus kalau bond carrying value-nya, kalau tadi kan unamortized discount-nya ini dikurang ya. Kalau bond carrying value-nya, karena dia kasusnya diskon, dia pengen kita pengen nilainya di akhir jadi 550 juta, jadi dia bakal kita tambah terus gitu. Tambah dengan 916.667. Dengan di sini dia dari 522.500 ditambah sama 916.667 gitu. Nah, di sini kita perlu tadi kita pengen lihat ya diskon on bonds payable-nya di tanggal 31 Desember 2020. Berarti kita lihat nih 31 Desember 2020 itu anggaplah em, 31 Desember 2020 berarti dia balance-nya ini ya sama kayak di tanggal 1 Januari 2021. Nah, di sini unamortized discount-nya atau nilai outstanding discount-nya itu ada 25.666.667. Nah, itulah yang kita masukin di sini gitu. Bawahnya ini dia jadi carrying value of the bonds-nya. Carrying value of the bonds-nya artinya sekarang carrying value dari si bonds itu 550 juta dikurangin 25.666.667, dapatlah kita angkanya 524.333.333. Oke, itu yang D. Sekarang yang E. Di tanggal 1 Juli 2021, si perusahaan itu meridim. Redeem itu artinya nebus atau melunasi utang bondsnya at 94. Artinya si perusahaan itu menjual dengan harga 94. Artinya 94% dari face value-nya. Record the redemption of the bonds assuming that interest for the period has already been paid. Oke, ini hampir hampir nggak pernah ya kalau misalkan kasusnya yang has not already been paid gitu. Itu jurnalnya bakal lebih ribet daripada yang has already been paid. Tapi kalian nggak usah terlalu pikirin itu karena setahu gue belum pernah keluar. Yang perlu dipikirin cash flow pakai direct method ya. Kalau yang ini nggak usah dipikirin yang has not already been paid. Nah, kalau ada transaksi si perusahaan redemption of bonds atau si perusahaan itu melunasi bonds, berarti kan di sini ada yang pertama itu nilai bonds payable-nya bakal hilang, bakal di debit gitu. Kan dia utang si perusahaan nih.
Utang perusahaan bond stable 550 juta, tapi sekarang udah dilunasin gitu, udah dilunasin. Makanya di sini bond stable yang 550 juta itu langsung kita debit, kan dia utang gitu ya, kredit. Nah, kita debit dia 550 juta. Berikutnya kita nge-record di sini adalah discount on bonds payable-nya atau nilai yang melekat dari sama si bondsnya itu adalah si discount-nya itu kan. Jadi kita lihat nih discount dari si bonds payable-nya di tanggal 1 Juli 2021. Berarti 1 Juli 2021 di sini ya. Di 1 Juli 2021 ini diskonnya, unamortized diskonnya ada 24.750.000. Nah, makanya kita masukin sini diskon on bonds payable yang outstandingnya di 1 Juli 2021 ada sebesar 24.750.000. Bawahnya di sini kita merecord cash yang kita keluarkan. Si perusahaan ini kan mengeluarkan cash buat melunasi utangnya. Berapa cash yang dia keluarkan? Nah, di sini kasih tahu kalau misalkan si perusahaannya itu menebus bondsnya at 94. Artinya di sini kita kali face value yang 550 juta itu dengan 94%. Maka di sini em, cash yang didapat si perusahaan itu adalah 517 juta. Nah, ini kan masih belum balance ya. Jadi di sini si perusahaan itu pasti dia ada ngalamin gain atau loss dari penebusan utang ini, dari penebusan bonds ini. Gimana kita tahu dari dia gain atau loss-nya? Kita bandingin cash yang dikeluarkan oleh si perusahaan dengan nilai utangnya. Gimana kita dapat nilai utangnya? Kita lihat nih carrying value dari si bonds-nya di 1 Juli 2021. Di 1 Juli 2021 di tanggal ini, carrying value dari si bondsnya 525.250.000. Artinya nilai book value dari utangnya itu waktu dia tebus itu 525.250.000. Tapi dia cuma perlu ngeluarin 517 juta. Karena si perusahaan ini kan ngalamin gain dong, ngalamin untung. Karena nilai utangnya itu lebih besar daripada jumlah uang yang dia keluarin. Makanya di sini ada gain on bond redemption sebesar 8.250.000 gitu. Oke, ini selesai problem 3B dari A sampai E. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, di kolom chat nggak ada masuk pertanyaan, gue lanjut ke problem berikutnya di problem 4. Oke, di problem 4, dia materinya tentang corporation ini ya. PT Shippo melaporkan. Oh, sorry, ini ada pertanyaan lewat kolom chat gue ya. Lewat kolom chat ada pertanyaan, Kak, amortization-nya berkurang terus. Amortization-nya enggak, kalau nilai amortization-nya atau si diskon amortization-nya ini dia sama terus gitu. Seiring berjalannya periode. Dia sama terus selalu 916.667 ini. Karena dia amortisasinya pakai straight line method di sini. Straight line method kan mengasumsikan nilai depresiasi atau amortisasi yang sama buat tiap periodenya. Maka di sini angkanya sama terus gitu. Terus kalau straight line bukannya sama aja? Iya, sama aja. Ini makanya nilai diskon amortization-nya sama aja nih. Sama terus kan 916.667. Yang berkurang itu adalah nilai diskon-nya gitu. Kalau nilai amortisasinya ya sama aja. Cuma yang berkurang itu nilai diskon-nya di sini. Semoga menjawab ya. Oke, sekarang yang unamortized, oke, minta jelasin lagi yang unamortized. Kalau unamortized itu maksudnya nilai diskon yang udah dikurangin sama accumulated amortization-nya lah gitu istilahnya. Di sini kan diskonnya ini kan awalnya ini masih 27.500.000. Ini kan dapatnya dari selisih ini kan, cash dan bonds payable nih, 27.500.000 nih dari awal jurnal yang B ini. Masuklah di sini nih, unamortized diskonnya atau outstanding amount atau net value dari diskonnya itu 27.500.000. Nah, nilai unamortized discount-nya ini dia berkurang terus gitu. Dia berkurang terus. Kenapa berkurang terus? Karena dia di debit terus. Di kredit terus. Karena unamortized discount ini dia kan normal balance-nya di debit ya. Di awalnya kan dia di debit. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu dia ada transaksi penjurnalan kayak gini nih. Di discount on bonds payable-nya atau unamortized discount itu sama aja ya. Unamortized discount sama dengan discount on bonds payable itu sebesar 916.667 ini dia bakal kita kredit terus gitu di sini. Makanya dia nilainya berkurang terus nih. Ini pokoknya nilainya tuh seiring periode dia berkurang sejumlah diskon amortization-nya ini 916.667 gitu. Gimana? Oke. Oke, kita lanjut ke problem 4, materinya tentang corporation.
PT Shippo melaporkan ada komponen-komponen dari shareholders equity section di tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Ada share capital ordinary $17 per value, 400.000 authorized dan 300.000 outstanding. Total value-nya 2.300.000. Ada share premium ordinary 580.000 dan retain earnings 1.650.000. Selama 2021 terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut yang memengaruhi shareholders equity section-nya. Dari tanggal 17 Februari sampai 31 Desember, instruksinya yang A, prepare the journals for the above transactions di tahun 2021, dan yang B, prepare the equity section in the statement of financial position di 31 Desember 2021. Oke, berarti di sini ada 6 transaksi. Kita coba jurnal 6-6-nya. Yang pertama, tanggal 17 Februari, si perusahaan menerbitkan 20.000 ordinary shares dengan harga $20 per share. Oke, karena si perusahaan menerbitkan saham, dan di sini nggak ada keterangan nerbitin sahamnya buat cash, atau buat building, atau buat land, atau buat apa, atau buat expense apa, kita langsung aja di sini asumsikan dia buat cash, gitu. Maka di sini perusahaan dapat cash sejumlah 400.000. Dari mana 400.000? Dari 20.000 lembar dikali harganya yang $20 gitu. 20.000 kali $20 dapat $400.000. Nah, bawahnya di sini ada nambah balance namanya adalah capital share ordinary. Di share capital ordinary-nya ini nambah. Nah, tapi sih nambahnya dia bukan 340.000. Karena dia dikalinya sama sekarang sama par value-nya, bukan sama market value-nya. Kalau $20 ini kan market value-nya, tapi sekarang kita kalinya sama par value-nya. $17 ini. Jadi dapat angka 340.000 ini adalah dari 20.000 lembar dikali $17 par value. Nah, berarti kan ini ada selisih nih. Nah, selisihnya itu dia menjadi namanya adalah share premium ordinary. Angkanya adalah 60.000. Jadi dianggaplah share premium ordinary ini kayak semacam keuntungan yang didapat si perusahaan dari penerbitan stoknya dia. Karena per value stoknya $17, tapi market value-nya $20. Berarti si perusahaan kan untung gitu. Lanjut tanggal 17 Maret. 17 Maret si perusahaan purchase, dia membeli 8.600 dari saham yang dia punya dengan harga $22 cash per share. Nah, kalau ada transaksi si perusahaan membuyback atau membeli lagi sahamnya yang dia terbitin, itu berarti si perusahaan itu ada nambah di sini namanya treasury share. Treasury share itu adalah lembar saham yang sebelumnya udah outstanding atau udah beredar di masyarakat, udah diterbitin sama si perusahaan, kemudian dibeli lagi gitu sama si perusahaan. Nah, dia itu karena dia sifatnya mengurangi equity, maka di sini dia kita taruh di debit treasury shares. Nilainya 189.200. Dapatnya dari 8.600 lembar dikali harganya $22 per share gitu. Nah, bawahnya ini langsung aja karena dia beli ya, dia nggak beli lagi sahamnya berarti dia ada nge-credit cash 189.200. Berikutnya 17 April dia menjual 7.000 dari treasury shares-nya dengan harga $25 cash per share. Oke. Karena si perusahaan ini dia menjual treasury shares, berarti kan dia dapat cash dong. Maka di sini pertama dia ada debit ke cash. Debit ke cash-nya 175.000 dapat dari 7.000 dikali $25 ya. Ini harusnya 25 kali 7.000 ya, bukan 25.000 kali 7. Oke. Sama aja sebenarnya sih hasilnya. 175.000 gitu. Nah, tapi di sini kreditnya kita pakai dua akun. Kita pakai dua akun. Yang pertama adalah treasury shares-nya di sini. Kita kaliin jumlah yang 7.000 lembar ini dengan par value dari si treasury share-nya. Di sini kan treasury share-nya kan sebelumnya tuh dibelinya dengan harga $22 nih. Di atas ini kan nggak ada nih informasi treasury share. Berarti kita bisa asumsikan bahwa treasury share yang dijual oleh yang dijual lagi oleh si perusahaan itu adalah treasury share yang dia beli di 17 Maret ini. Yang mana cost-nya saat itu adalah $22. Nah, kita masukinlah di sini 7.000 dikali $22 yaitu 154.000. Nah, selisihnya itu jadi keuntungan si perusahaannya atau share premium strip treasury. Karena kan di sini si perusahaannya menjualnya dengan harga $25 ya. Tapi pas belinya itu dia cuma ngeluarin duit $22 gitu. Makanya si perusahaannya untung. Berikutnya tanggal 17 September. Tanggal 17 September si perusahaan ini mendeklarasikan ada 10% share dividen buat shareholders yang bakal didistribusikan distributable di tanggal 17 November, record date-nya di 17 Oktober, dan di 17 September market price dari share-nya itu adalah sebesar $27 per share. Oke. Hmm, kalau ada soal kayak gini,
Berarti ini kan tentang dividen ya. Dividen itu kan ada tiga tanggal penting. Yang pertama itu ada declaration date, yang kedua ada record date, yang ketiga ada payment date. Kita cuma perlu ngejurnal buat declaration date dan payment date aja. Buat record date kita nggak perlu bikin jurnal. Berarti di sini kita bikin yang pertama buat September, 17 September nih. Tanggal 17 September ini, si perusahaan kan deklarasi, berarti ini declaration date-nya. Dia mendeklarasikan 10% share dividen buat shareholders yang distributable di 17 November. Nah, kalau misalkan ada transaksi kayak gini, berarti di sini debitnya adalah share dividen karena dia dividennya secara pakai saham ya. Sementara kreditnya itu dia adalah ordinary share dividend distributable gitu. Nah, angka yang dan di sini dia juga biasanya ada share premium ordinary-nya juga gitu. Nah, angkanya dapat dari mana? Buat share dividen ini kita perlu eh, ngelihat nih. Kita perlu ini kan 10% ya, 10% share dividen. Maksud 10% ini apa? Jadi si perusahaan itu bakal menerbitkan sejumlah saham baru nih buat dividennya sebesar 10% gitu dari jumlah saham yang outstanding. Nah, berarti kita pertama kali perlu nyari jumlah saham yang outstanding dulu gitu. Nah, gimana cara kita nyari jumlah saham outstandingnya? Lihat nih di awal si perusahaan itu di tanggal 31 Desember 2020, di awal kan si perusahaan tuh punya balance ordinary share 300.000 nih outstanding. Nah, terus di tanggal 17 Februari si perusahaan menerbitkan lagi 20.000, berarti kan dia nambah lagi nih 20.000 lembar. Terus 17 Maret dia membeli 8.600, berarti kan minus nih. Karena dia udah nggak outstanding lagi. Dia dibeli lagi sama si perusahaannya. Terus 17 April dia menjual 7.000 treasury share. Berarti treasury share-nya sekarang udah jadi outstanding lagi. Maka nambah 7.000. Terus berikutnya di tanggal 17 November ini berarti sekarang total em, berarti buat di tanggal 17 September ini sampai tanggal 17 September si perusahaan itu dia punya jumlah outstanding em, outstanding share-nya itu adalah sebesar 318.400 ya. Jadi penjumlahan yang tanggal 31 Desember sampai 17 April ini. Maka di sini ordinary share yang kita dapat share dividennya itu dia dari jumlah ini ya, yang 318.400 tadi dikali sama 10%, 10% rate dividennya dikali lagi sama market value dari sahamnya waktu tanggal declarationnya yang $27 ini gitu. Maka di sini angka-angkanya kita masukin aja. Nah, ini debitnya share dividen 859.680. Dapatnya dari jumlah outstanding share dikali rate dividennya 10% dikali sama market value-nya $27. Terus ordinary share dividend distributable-nya dia sama juga dari yang penjumlahan tadi nih, penjumlahan tadi yang ini dikali sama 10% rate-nya, tapi di sini dikalinya sama par value-nya. Par value-nya kan $17 nih tadi ordinary share-nya. Maka di sini kalinya 17 gitu, bukan 27. Nah, berarti kan di sini ada selisih ya. Ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah premium ordinary atau keuntungan si perusahaannya sebesar 318.400. Nah, berikutnya di sini sebelum kita ke 17 Desember, jadi kan si perusahaan juga ngasih tahu nih kalau misalkan dia tuh distributable atau si sahamnya ini yang buat dividen ini bakal didistribusikan di tanggal 17 November. Kita perlu bikin jurnal juga gitu buat yang tanggal 17 Novembernya. Bikin jurnalnya gini. Dia bakal OSDD-nya si ordinary share dividend distributable-nya yang 541.280 ini kita taruh di debit dan kreditnya di sini share capital ordinary karena dia udah diterbitkan gitu. Berikutnya Oktober 17 karena dia record date dia nggak perlu ada entry. Terus di tanggal 17 Desember split the ordinary share 1:2 buat ordinary share atau 2 for 1. Ini juga kalau misalnya ada transaksi stock split di perusahaan nggak perlu bikin jurnal apa-apa ya. Dia no entry tanggal 17 Desember. Terakhir, tanggal 31 Desember, recorded net income of $810.000 dan close dividend transaction into return earnings. Nah, jadi si perusahaan ini maksudnya tanggal 31 Desember ini kita diminta bikin closing entry-nya. Closing entry-nya pertama kita bikin buat net income, yang kedua buat dividen. Oke, berarti di sini kita bikin jurnalnya kayak gini. Ya. Jadi income summary si perusahaan bakal ada income summary 810.000 dan di debit sama retain earnings di kredit 810.000 gitu. Sementara buat dividennya itu dia bakal retain earnings di debit dan dividen di kredit. Karena kan dividen normal balance-nya di debit. Terus dia pengen kita tutup makanya kita kreditin gitu. Oke, ini buat yang A. Kita udah selesai bikin jurnal buat transaksi-transaksi di atas.
Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Kak, tapi kalau ada keterangan par value treasury share di awal berarti ikut yang awal ya. Nah, ini mungkin maksudnya pengen ngebahas yang ini ya. Yang 17 April yang dia menjual 7.000 dari treasury share-nya dengan harga $25 per share. Ini sebenarnya tergantung soal sih. Biasanya di soal tuh kalau misalkan di awal sini, di balance di awal ini ada treasury share juga, biasanya dia ngasih tahu gitu. Dia ngasih taunya dari share yang di treasury share yang dia beli di tahun 2020, which means berarti yang di atas ini atau yang di 2021 artinya yang baru dia beli gitu yang di tanggal 17 April ini gitu. Jadi tergantung soal ya, perhatiin gitu aja di soalnya dia ngasih taunya kalau dia tuh ngejual treasury share-nya dari yang dia beli di tahun yang sama atau di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya berarti kita nge-refer ke shareholders equity section sebelumnya gitu. Oke, kalau ada pertanyaan langsung taruh di kolom chat aja. Gue lanjut dulu ke yang B. Yang B kita diminta buat menyiapkan equity section in the statement of financial position di tanggal 31 Desember 2021. Oke, berarti di sini kita bikin sebenarnya kayak gini nih. Kita bikin statement of financial position kayak gini. Nah, dari shareholders equity berarti kita mulai dari share capital ordinary dulu sekarang. Share capital ordinary. Nah, share capital ordinary-nya ini berarti kan sekarang par value karena dia sebelumnya udah mengalami stock split 1:2, berarti di sini kan par value dari si sahamnya ini kan berarti jadi setengahnya, yaitu jadi $8,5 gitu, setengahnya dari 17. Sementara authorized-nya yang awalnya 400.000 sekarang jadi 800.000 dan outstanding-nya ini dapat angkanya dari mana? Dari perhitungan ini nih. Kita hitung lagi di sini ya dari tanggal eh, balance jumlah saham akhirnya nih totalnya akhirnya setelah kita tambah sama dividen tadi, ini yang dividen yang 31.840 lembar, totalnya sekarang ada 350.240 lembar yang outstanding. Berarti di sini 350.240-nya ini harusnya dikali dua ya. Berarti ini harusnya dikali dua, jadi 700.480 karena dia udah mengalami stock split gitu. Atau ini udah dikali ya? Oh, belum dikali ini. Ini belum dikali ya. Jadi gitu, karena dia ngalamin stock split, jadi jumlah sahamnya kita kali dua. Nilainya berapa? Nilainya sebenarnya kalian lihat aja nih, di awal kan dia ada 2.300.000. Terus kan di sini dia ada di kredit beberapa kali ya. Di sini kan share capital ordinary ada di kredit lagi yang 340.000, terus yang 541.280 juga. Ya udah total aja gitu di sini. Ya totalnya jadi sekarang share capital ordinary-nya ada 3.181.280. Berikutnya dia ada share premium ordinary. Nah, share premium ordinary-nya di awal kan nilainya 580.000. Terus dari penjurnalan kita tadi, dia, eh sorry, ini kok ada nambah. Nah, ini harusnya, oh ya, share premium ordinary ini, kan di awalnya tuh dia ada di 180.000 ya. Terus kan dari penjurnalan kita tadi, share premium ordinary-nya juga kita kredit lagi nih, yang 60.000, terus yang 318.000 juga gitu. Nah, itu dijumlahin aja jadi 958.400. Berikutnya di sini sebelum masuk ke retained earnings, sebelum kita ngebalance si retained earnings-nya, kita ke share premium treasury dulu. Share premium share premium treasury kan sebelumnya belum ada. Dia masih balance-nya masih nol gitu. Nah, berarti kita ngelihat nih di sini. Share premium treasury itu di awal di sini kan dari jurnal-jurnal yang kita bikin tadi ada debit 189.200, terus di kredit lagi 154.000. Oke, berarti sekarang balance dari treasury share-nya ada 21.000 gitu. Tapi kan dia minus ya. Karena dia less gitu. Sebenarnya sih harusnya less. Eh, oh enggak, kalau share premium treasury enggak. Dia enggak less, sorry. Oh, kalau share premium treasury ini berarti kita cukup melihat yang ini aja nih. Dari transaksi yang tanggal 17 April, share premium treasury-nya 21.000 gitu. Nah, bawahnya baru kita masuk ke retained earnings. Retained earnings-nya awalnya kan ada 1.650.000. Terus dia kan di sini dikredit lagi dari net income, tapi debit lagi gitu dari dividennya gitu. Jadi sesuaikannya gitu aja. Jadi kan awalnya 1.650.000 ditambah net income dikurang dividen dapat 1.918.720. Nah, di akhir habis retained earnings baru kita less treasury shares-nya. Treasury shares-nya ini kan tadi gua kasih tahu di awal ada 189.200 di debit, terus di kredit 124.000, berarti sekarang balance-nya ada di debit sebesar 35.200. Dapatlah di sini total shareholders equity-nya sebesar 6.044.200. Nah, ini udah menjawab pertanyaan yang B. Ada pertanyaan?
Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom chat aja. Kita masuk ke problem terakhir sekarang. Problem terakhir tentang cash flow. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, gue lanjut. Oke, problem 5 cash flow. Wah, di sini nggak ada kata-kata apa-apa, langsung dikasih comparative balance sheet dari Mondstadt Company dari tahun 2019 dan 2020. Dan alhamdulillahnya juga di sini udah dikasih tahu increase atau decrease dari masing-masing aset, liabilities, dan equity-nya. Terus di sini juga dikasih tahu informasi income statement dari si Mondstadt Company-nya. Dan additional information 1 sampai 6. Nah, di sini kita perlu baca ya additional information. Yang pertama, all depreciation expense sebesar 33.000, dia udah include di operating expense. Berarti di operating expense yang di atas ini nih ada income statement yang 221.000 ini dia sebenarnya udah menginclude depreciation expense yang 33.000 ini. Oke. Yang kedua, land sold at book value in cash. Berarti kita lihat landnya nih. Landnya awalnya dia ada 70.000, terus jadi 45.000. Dia ada decrease 25.000 kan. Berarti pengurangan land ini karena dia dijual at book value in cash. Oke, berarti dia dapat cash nanti dari penjualan land. Terus yang ketiga, dividends declared and paid sebesar 59.000 dolar di 2022, 2020, sorry. Ini berarti dia ada dividen yang udah dideklarasi dan dibayar. Oke. Yang keempat, equipment was purchased at a cost of 166.000. Ada equipment yang dibeli dengan harga 166.000. Equipment lain dengan cost 41.000 dan book value 34.000 dan dijual juga dengan harga 36.000 in cash. Oke. Terus yang bonds were redeemed 20.000 dolar in cash dan 30.000 by issuing common stock. Berarti nanti kalau misalnya kita lihat ada pengurangan bonds, berarti bonds saya itu ditebus dengan 20.000 secara cash dan 30.000 dolar dengan common stock. Dan terakhir 150.000 dolar dari common stock, par value-nya 1 dolar, itu di-issue buat cash. Instruksinya, yang A, kita diminta menyiapkan cash flow from operating section. Jadi kita bikin operation sectionnya, operating activities-nya aja. For Mondstadt Company using indirect method. Oke. Yang B, kita diminta prepare a statement of cash flows for Mondstadt Company for the year 2020 pakai direct method. Oke, jadi sebenarnya kita diminta semuanya ya. Sebenarnya kan kalau misalkan direct atau indirect, bedanya itu cuma di bagian operating activities saja. Mau investing dan financing, direct atau indirect sama aja. Berarti kita coba dari yang A dulu. Yang A kita diminta bikin operating activity section dengan indirect method. Oke, makanya di sini gue bikin template-nya udah ada. Mondstadt Company cash flow statement partial indirect method for the year ended 31 Desember 2020. Mulai dari operating activities. Kalau di indirect method, ide awalnya adalah kita startnya tuh selalu dari net income. Ya, jadi kita masukin data tuh pertama kali dari net income dulu. Dari mana info net income kita dapat? Kita dapat info net income dari income statement. Jadi kan ada nih kasih tahu dari income statement net income-nya sebesar 129.000. Oke, kita taruh dulu nih di awal informasi net income sebesar 129.000 gitu. Oke. Nah, terus net income ini diapain? Net income ini kan dia dihasilkan dari komponen-komponen yang non-cash expense juga gitu. Dan juga non-operating expense atau non-operating gain and losses. Maka di sini kita perlu bikin adjustment biar dia jadi net cash provided by operating activities. Caranya pertama gimana? Kita harus add back yang namanya non-cash charges atau expense-expense yang sifatnya non-cash. Jadi di sini kan pengeluaran-pengeluaran itu si perusahaan nggak semuanya secara cash ya. Kayak misalkan ada depreciation expense atau amortization expense yang buat pengeluaran itu si perusahaan tuh nggak ngeluarin cash gitu. Cuma mengurangi nilai asetnya aja. Maka di sini kalau ada depreciation expense atau amortization expense bakal kita add. Nah ini udah gua attach juga formulanya di sini ya. Ntar kalau misalkan udah dipublish ini jawabannya sama Studev. Ntar kalian em, ntar kalian pakai ini aja gitu. Lihat aja formulanya di sini. Oke, ini kalau ada depreciation dan amortization bakal di-add. Kita lihat nih di soal ini, dia ada depreciation atau amortization atau enggak gitu. Nah, ternyata di sini ada ya informasi di additional information bahwa ada depreciation expense sejumlah 33.000 gitu. Maka di sini kita add back gitu ya, depreciation expense 33.000. Habis depreciation expense, kita lihat nih gains and losses dari disposal of plan asset. Karena plan asset itu dia tentang fixed asset. Fixed asset itu ntar ranahnya pas kita ngebikin tentang investing activities. Kita nggak ngelihat plan asset di operating activities gitu. Jadi kalau misalnya ada kerugian atau keuntungan yang ada dihasilkan dari fixed asset, dari penjualan atau pembelian fixed asset, itu kita keluarin gitu. Nggak pengen kita include di sini. Jadi kita lihat nih di informasi soal, oh ternyata di sini ada gain on disposal of equipment sebesar 2.000. Tadi kan kalau misalkan di sini formulanya kalau misalnya ada gain bakal kita deduct, kalau ada loss bakal kita add.
Maka di sini ketika ada gain on disposal of equipment, dia bakal kita minus 2.000 gitu sesuai jumlah gainnya. Kalau loss di sini nggak ada ya, cuma ada informasi gain doang. Berikutnya kita ngelihat perubahan-perubahan yang ada di current asset account dan current liability account. Kalau misalkan di current asset account, kalau misalkan dia bertambah bakal kita deduct, kalau dia berkurang bakal kita add gitu. Jadi kita lihat dulu nih current asset. Tapi di sini current assetnya yang kita lihat yang non cash ya, yang selain cash gitu. Berarti kita startnya dari accounts receivable. Accounts receivable-nya di sini awalnya 26 jadi 68, dia ada penjumlahan 42.000. Kalau tadi kan kalau misalnya ada penjumlahan di current asset bakal kita minus di sini. Maka di sini kita masukin ada increase on accounts receivable, kita minus 42.000 gitu. Terus inventory awalnya nggak ada 0, terus jadi 54.000 berarti bertambah. Jadi di sini ada increase on inventory sama kita minus juga dia 54.000. Prepaid expenses, nah dia masih masih termasuk current asset juga. Dia berkurang 2.000. Kalau berkurang berarti di sini kita plus. Berarti decrease on prepaid expenses kita tambah add 2.000 gitu. Terus berikutnya land buildings. Nah ini udah bukan current asset lagi. Berarti udah nggak kita pertimbangkan. Ntar dia ranahnya pas investing activities gitu. Nah sekarang kita lihat ke current liability account. Kalau current liability account bertambah bakal kita add. Kalau current liability account berkurang bakal kita deduct. Nah, di sini current liability-nya ternyata ada dua doang nih. Ada accounts payable dan accrued expenses payable. Accounts payable-nya di sini awalnya 40 jadi 23, dia berkurang 17.000. Jadi kalau ada decrease berarti bakal kita minus. Langsung aja di sini decrease on accounts payable minus 17.000. Dan accrued expense payable awalnya 0 jadi 10.000, dia bertambah. Maka di sini bakal kita plus juga. Plus 10.000. Gitu. Nah, kalau udah semua ini bonds payable, common stock ini udah bukan current liabilities lagi. Berarti kalau udah kita dapetin yang namanya adalah net cash provided by operating activities atau net cash yang dihasilkan dari operating activities. Jumlah totalnya ini adalah 59.000 gitu. Jumlahin dari semua ini. Tuh. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat aja ya. Sekarang kita lanjut ke yang ke B. Yang B kita diminta buat prepare a statement of cash flow. Di sini bukan parsial lagi, berarti kita bikinnya full for monthly company dengan direct method. Berarti di sini kita bikin operating activities lagi, kita start dari operating activities lagi. Tapi di sini beda. Bedanya apa kalau direct sama indirect? Kalau direct method di sini, kalau indirect kan tadi kita dari net income ya startnya. Terus net income ini kita bikin penyesuaian-penyesuaian sampai didapatlah net cash provided by operating activities. Tapi kalau misalkan di direct method, cara kita dapetin operating activities-nya itu jumlahnya berapa adalah dengan cara melihat jumlah cash receipt dikurang dengan cash payments gitu. Jadi lihat dulu nih cash receipt-nya tuh gimana. Nah ini gue ada formulanya. Sebenarnya formulanya ada dari buku. Jadi buat cash receipt-nya itu formulanya kayak gini. Terus cash payment juga ada formulanya nih masing-masing. Kalau direct method, nah, cash payment ini sebenarnya dia nggak fix baku kayak gini ya. Dia akunnya bisa pakai lebih banyak dari ini gitu. Cuma panduan umum yang dikasih di buku sih kayak gini doang. Tapi di soal tuh bisa aja kalian nemu ada expense lain yang harus dimasukin juga gitu yang nggak ada di formula ini. Ya, itu tantangannya kalau direct method sih. Kalian harus harus pinter-pinter ngelihat itu expense-nya ada apa aja. Terus kalian lihat karena kan sama current liability, current asset sama current liability-nya udah masuk semua atau belum gitu. Oke, intinya kalau yang pertama, operating activities ini bakal kita start dari cash receipt from customer. Nah, cash receipt from customer ini, ya di sini gue tulis dulu deh. Cash receipt from customer. Nah, cash receipt from customer ini formulanya adalah, kita lihat dulu nih sales revenue-nya. Terus sales revenue-nya bakal kita plus kalau misalnya ada decrease in accounts receivable, kalau misalnya dan juga kalau misalnya ada minus di increase in accounts receivable gitu. Nah, kita lihat lagi nih di atas accounts receivable-nya bertambah atau berkurang. Ternyata accounts receivable-nya di sini bertambah 42.000. Berarti sales revenue ini bakal kita minus increase in accounts receivable ya. Sales revenue awalnya 890.000. Dapatnya informasinya dari sini nih di income statement. Sales revenue 890.000 dikurangi sama increase on accounts receivable minus 42.000. Maka dapatlah cash receipt from customer-nya totalnya 848.000. Kita masukin di sini 848.000. Oke, ini net cash receipt-nya. Nah, terus kita ngelihat cash payments-nya atau pengeluaran-pengeluaran cash-nya apa aja. Ya, less cash payments. Nah, ini cash payments-nya berarti kita pertama kali mulai dari cash payments to suppliers dulu nih, sesuai formula ini. Dapatnya adalah dari COGS. Dari COGS ini, kita start dari COGS ya berarti ya. Nah, kita lihat dulu nih COGS-nya berarti di sini kan soalnya ada nih COGS di income statement 465.000. Masukin di sini. Terus bakal kita plus atau minus dengan increase atau decrease di inventory dan plus atau minus juga dengan decrease atau increase di accounts payable. Nanti kita lihat nih akun inventory di atas. Inventory ini dia bakal bertambah 54.000.
Sorry, dia udah diketahui nih bertambah 54.000. Berarti bakal kita plus ya di sini. Maka di sini increase on inventory, di sini kita plus 54.000. Terus kita juga ngelihat di sini accounts payable. Accounts payable-nya awalnya 40.000 jadi 23.000, dia berkurang 17.000 gitu. Kalau ada decrease in accounts payable berarti kita plus. Ya, makanya kita masukin sini plus decrease on accounts payable 17.000. Dapatlah total cash payments to suppliers-nya 536.000. Oke, kita masukin nih di sini. Pertama, to suppliers dulu 530 minus 536.000. Minus ya, karena dia kan cash payment gitu, pengeluaran. Maka dia tandanya kita minusin. Oke, berikutnya cash payments for operating activities. Kalau di sini gue bikinnya ya, for operating expenses, sorry. For operating expenses, kita mulainya dari operating expenses, terus kita ngelihat perubahan di prepaid expenses dan perubahan di accrued expenses payable. Nah, berarti pertama kita mulai dari operating expenses-nya dulu. Operating expenses-nya di sini diketahui di soal ada 221.000 gitu. Tapi jangan lupa, tadi kan di additional information dikasih tahu nih bahwa 221.000 operating activities ini dia include depreciation sebesar 33.000. Sementara depresiasi itu kan dia bukan pengeluaran secara cash ya. Bahkan di sini perlu kita kurangin juga gitu. Maka di sini depreciation expense-nya minus 33.000. Terus ini juga ada decrease on, tadi kan kita ngeliat perubahan di prepaid expense sama accrued expense payable ya. Oke, kita lihat di atas prepaid expense. Dia awalnya 6.000 jadi 4.000, dia berkurang 2.000. Kalau dia decrease in prepaid expense, kita minus, maka di sini minus 2.000. Sementara kalau misalkan accrued expense payable-nya awalnya 0 jadi 10.000, dia bertambah. Dan pertama kita minus juga 10.000 gitu. Maka dapatlah kita cash payments yang buat operating expenses-nya ada sebesar 176.000 gitu. Taruhlah di sini cash payments for operating expenses sebesar minus 176.000. Oke. Berikutnya di sini kalau di sini kan ada income taxes ya. Income taxes berarti kita ngelihat dari income tax expense. Income tax expense dapatnya dari income statement besarnya 65.000 disesuaikan dengan decrease atau increase di income taxes payable. Nah, kebetulan di sini bagian liabilities nggak ada income tax payable-nya. Berarti kita bisa langsung masukin nilai dari income tax expense-nya 65.000 gitu. Nah, kita masukin di sini ya cash payments for income taxes sebesar minus 65.000 gitu. Nah, terus apakah cukup? Ini belum cukup gitu. Kenapa belum cukup? Karena di sini masih ada expense yang belum kita masukin. Ada expense yang belum kita masukin, yaitu di sini ada namanya interest expense nih di sini. Interest expense sebesar 12.000 gitu. Nah, itu perlu kita masukin juga di sini. For interest expense sebesar 12.000 gitu ya. Karena itu pengeluaran juga, walaupun yang nggak ada di formula ini. Makanya yang bikin kalian kalau pakai direct method ini lebih sulit dan juga harus lebih teliti, karena ada beberapa expense yang nggak masuk di formula ini, tapi tetap harus kalian include gitu di sini. Gitu. Oke. Nah, karena udah nggak ada expense lain lagi, langsunglah kita jumlahin aja di sini net cash provided by operating activities-nya sebesar 59.000 gitu. Nah, ini pasti nilainya harus sama. Jadi antara direct atau indirect, dia tuh akan menghasilkan nilai angka yang sama. Jadi penjumlahan semua ini kan 59.000 nih totalnya. Ini juga pasti sama nih, ini 59.000 juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, keluar dua-duanya direct atau indirect, ya jumlah net cash provided by operating activities-nya harus sama gitu. Kalau beda ya kemungkinan besar kalian penghitungannya ada salah. Ini operating activities. Nah, berikutnya investing activities. Kalau investing activities, simpelnya tuh kalian cuma perlu ngelihat perubahan-perubahan yang ada di non-current asset atau yang ada di plan asset gitu. Nah, di sini infonya di sini ada land sold at book value in cash. Berarti ada penjualan tanahan. Kita berarti lihat nih perubahan-perubahan yang ada di em, dari non-current asetnya. Pertama kan ada land. Landnya kan berkurang 25.000. Berarti kan di sini ada transaksi sale of land gitu. Kalau perusahaan ngejual tanah, berarti kan si perusahaan dapat duit. Berapa dia dapat duitnya? Di sini kasih tahu bahwa landnya itu sold at book value. Berarti sama kayak book value-nya. Yaitu sebesar 25.000 pengurangannya ini gitu. Maka kita masukin di sini sale of land dapat 25.000 gitu. Terus buildings. Buildings di sini nggak ada perubahan ya. 2019 dan 2020 nilainya masih sama 200.000. Accumulated depreciation-nya berarti nggak usah kita peduliin. Terus berikutnya equipment. Nah, equipment-nya ini agak kompleks ya. Kita perlu refernya sebenarnya ke additional information-nya aja gitu. Di sini kan kalau kita lihat nih di sini equipment-nya tuh bertambah ya. Dari 68 jadi 193. Tapi di sini kasih tahu kalau misalkan equipment yang di-purchase itu 166, sementara tadi kita bertambahnya 125. Nah, ternyata di sini equipment-nya itu juga ada yang dijual sebesar
34.000 dari book value-nya dengan harga 36.000 in cash. Oke. Kalau ada kayak gini, pertama kita masukin transaksi purchase of equipment-nya atau transaksi pembelian equipment-nya yang 166.000 gitu. Masukinlah di sini ada purchase of equipment ya 166.000, tandanya kita minus karena kalau misalkan dia ngebeli equipment berarti kan dia ngeluarin duit. Berikutnya, another equipment at a cost of 41,000 and a book value of 34,000 was sold for 36,000 in cash. Nah, kita pedulinya di sini ada tiga angka nih, ada 41, 34, sama 36. Karena di sini kita pengen ngelihat jumlah cash yang didapetin dari penjualan aset-aset non-current asset. Berarti yang kita masukin pakainya angkanya 36.000 gitu. Sale of equipment, nah ini sini 36.000. Oke, terus ada lagi nggak di sini non-current asetnya? Oke, terakhir equipment ya. Dan nggak ada informasi apa-apa lagi. Berarti kita bisa langsung nih taruh di sini net cash used by investing activities sebesar minus 105.000. Tuh. Jadi buat investing activities si perusahaan mengeluarkan 105.000. Nah, terakhir adalah financing activities. Kalau financing activities, kalian ngelihat aja akun-akun yang ada di non-current liabilities dan akun-akun yang ada di equity. Yang pertama di non-current liabilities, dia kan di sini ada bonds payable. Bonds payable awalnya 150 terus jadi 100, dia berkurang 50.000. Nah, berarti kan di sini perusahaan ada ngebayar utang 50.000. Berarti di sini kita masukin ada redemption of bonds. Tapi di sini di additional information dikasih tahu bahwa bondsnya itu dilunasi dengan 20.000 secara cash dan 30.000 dengan menerbitkan common stock. Berarti di sini kita cuma perlu nge-record cash-nya yang 20.000 aja gitu, bukan 50.000 gitu. Karena di sini yang ngeluarin cash cuma 20.000 aja. Berikutnya, kita ngelihat ke akun-akun equity, di sini ada common stock. Common stock awalnya 60.000 terus jadi 240.000. Berarti ada penjumlahan 180.000. Kalau penjumlahan saham beredar, berarti kan si perusahaan ada melakukan penerbitan saham baru gitu. Si perusahaan dapat cash. Tapi di sini kasih tahu juga nih additional information bahwa si 150.000 dari common stocknya itu issued for cash. Nah, berarti yang kita anggap dia dapat cash itu, si perusahaan dapat cash dari issuance of common stocknya ini, cuma 150.000 aja. Nah, terus kemana 30.000-nya? 30.000-nya itu tadi yang buat menebus si bonds payable-nya. Gitu. Terakhir di sini ada return earnings. Kalau return earnings sebenarnya di sini nggak ada kita perlu ngejurnal changes in return earnings. Cuma di sini kita concernnya ke ini nih, ke dividends. Di sini kan kalau misalnya kita lihat additional information dari 1 sampai 6, cuma additional information 3 aja gitu yang informasinya belum kita pakai. Di sini dikasih tahu kalau ada dividends yang dideklarasikan dan dibayar sejumlah 59.000. Kalau misalnya ada pembayaran dividen, itu masuk juga di financial activities, namanya payment of cash dividend, minus 59.000 gitu di tahun 2020. Oke, kalau misalkan udah semua, nggak ada lagi akun non-current liabilities dan equity-nya, kita dapetin net cash ternyata provided by financing activity sebesar 71.000. Nah, jumlahin lah nih semuanya. Dari operating, investing, dan financing, kita dapat di akhir net cash, eh kita dapat di akhir net change in cash-nya atau perubahan cash secara bersihnya ada sebesar 25.000. Gitu. Jadi si perusahaan cash-nya nambah ya selama periode ini. Nah, ini sedikit tips juga buat teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen cek apakah cash flow yang kalian bikin udah benar atau belum, net change cash in cash yang ada di cash flow statement kalian ini harus sama dengan penjumlahan cash yang ada di comparative balance sheet-nya. Sini kan jumlah cash yang di comparative balance sheet-nya kan bertambah 25.000 ya, dari 29 jadi 54. Nah, hasil ternyata cash flow statement kita juga membuktikan nih bahwa benar cash-nya bertambah 25.000 gitu. Jadi kita masukin di sini 25.000. Oke, ini udah selesai problem terakhir tentang cash flow. Dia minta indirect dan direct juga. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Silahkan teman-teman kalau mau nanya di kolom chat. Ya, sebenarnya kalau misalnya ngerjain pengantar akuntansi, intinya harus banyak-banyak latihan aja sih. Kalian kan ujiannya hari Selasa ya ini ya. Gue saranin sih kalian em, hari Senin nggak tahu ya ada ujian atau enggak kalian, tapi banyak-banyak fokus-fokus buat latihan soal aja gitu. Macam-macam tipe soal, terutama tipe soal yang baru-baru ini sih. Kayak soal yang semester lalu, gue sempat ngebahas juga waktu itu ada gue ngebahas sama beberapa teman kalian juga. Dan di soal itu lumayan menarik sih itu buat kalian pelajarin. Jadi gue menyarankan banget buat kalian ngerjain soal yang tahun lalu.
Oke, ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Tadi kalau ada akun-akun yang nggak ada di rumus direct, tipsnya gimana, Kak? Kalau misalkan ada akun-akun tadi kan rumus directnya ini ya. Bentar. Coba kita balik lagi ke problem 5. Nah, di sini kan rumus directnya di sini cuma ada from customer to supplier for operating expenses sama for income taxes. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang nggak ada di yang nggak ada di sini, kita ngelihatnya dari ininya aja sih, dari income statementnya gitu. Dia expensesnya apa aja? Ini kan yang pertama nih, dia expensesnya kan ada operating expenses. Operating expenses kan udah kita bahas nih di sini yang cash payments for operating expenses. Oke, berarti dia udah masuk gitu. Terus yang kedua interest expense. Interest expense kan sebenarnya belum ada nih di sini, belum ada nyinggung tentang interest expense sama sekali. Ya berarti di sini perlu kita masukin dia di sini for interest expense gitu minus 12.000. Terus gain on disposal of equipment income before income taxes enggak ini enggak. Nah, income tax expense. Income tax expense kan dia udah ada juga nih di sini. Income tax expense. Nah, ini kan udah ada nih. Kita udah ngitung juga gitu tadi. Jadi kalau gue bilang tipsnya sih kalian lihat aja ya perubahan-perubahan yang ada di income statementnya, expense yang ada di income statementnya yang nggak ada di formula ini kan termasukin gitu misalkan for apa expense gitu, for expense apa gitu. Atau bisa juga tips berikutnya kalian lihat perubahan-perubahan yang ada di current asset dan current liabilities. Kalau misalkan di sini current asset dan current liabilities-nya tuh belum ke-include di penjumlahan pengurangan ini semua nih. Misalkan ada current asset yang belum masuk nih di penghitungan formula ini, atau current liabilities yang belum masuk di formula ini. Nah, itu juga perlu kalian consider gitu. Ada payments atau enggak gitu di sini. Tapi kalau misalkan di kasus soal ini ya, di soal ini udah dikasih tahu sih gitu semua akun-akun current liabilities ini kayak misalkan account receivable. Ini kan udah kita include di pas cash receipt from customers. Terus yang inventory ini udah di include pas cash payment to suppliers nih. Terus prepaid expense itu juga udah di include yang operating expenses gitu. Terus accounts payable dia udah include di yang nih cash payment to suppliers. Terus accrued expense payable juga udah include gitu yang operating expenses. Berarti kalau current asset dan current liabilities-nya di sini udah ke-include semua di formulanya gitu, udah kita masukin semua di sini udah ada komponennya dan expense-nya yang ada di income statement juga udah kita masukin semua di sini, termasuk yang interest expense-nya. Ya kemungkinan besar udah cukup sih gitu. Atau kalau kalian masih ragu-ragu, ya kalian misalkan nih kalian besok dimintanya bikin direct method doang gitu. Ya kalian coba aja gitu bikin indirect-nya juga gitu buat buat mastiin aja apakah penghitungan direct-nya kalian udah benar gitu. Kalau kalian ngerasa lebih yakin pakai indirect ya, kalian coba bikin juga gitu. Kalau masih ada waktu. Itu sih, semoga menjawab. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, udah cukup ya. Kayaknya waktunya, alhamdulillah kita nggak nyampe 2 jam. Biasanya gue ngebahas 3 problem aja. Kalau misalkan gue ngajar les, nggak 2,5 jam nggak cukup gitu. Tapi ya semoga kalian bisa bermanfaat lah apa yang kalian dapetin hari ini dari main class ini. Yang nonton recordingnya juga semangat terus belajarnya, jangan ngantuk nontonnya. Dan kalau udah selesai, makasih buat MSS dan semuanya. Gue balikin lagi ke moderator.